Kemunculan Tu Jiuseng dan kelompoknya yang tiba-tiba membuat para murid klan suci sejati mistik lengah. Chen Yilin bertukar pandang dengan Zhao Feng dengan waspada. Kelompok Tu Jiuseng jelas sudah siap, dan mereka sangat kuat, sedangkan Chen Yilin dan kawan-kawan agak mabuk. 2 atau 3 murid inti bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. ZZZ, semua orang yang ada di sini akan mendapat bagian dari gudang bawah tanah demigod. Tu Jiuseng tertawa. Meskipun dia memiliki keunggulan dalam jumlah, Tu Jiuseng tidak menyerang. Chen Yilin dan Jiang Fan keduanya berada di antara para jenius tingkat atas di Tanah Suci, dan Chen Yilin bahkan salah satu dari 10 keajaiban teratas. Tu Jiuseng juga tahu betapa merepotkan Zhao Feng. Selain itu, Jiang Fan memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno dan cukup dekat dengan tingkat 10 jenius teratas. Melihat ini, Chen Yilin menghela nafas sedikit. Sepertinya Tu Jiuseng tidak berniat menyerang. Kedua kelompok sama-sama memiliki kelebihan masing-masing, dan saling bertarung tidak menguntungkan kedua belah pihak. Suasana menjadi sedikit tenang. Tu Jiuseng dan rekan-rekannya juga melihat tata letak ruang bawah tanah dan bersiap untuk mendapatkan alkohol. Tunggu. Suara tanpa emosi membuat suasana tegang sekali lagi. Pembicaranya adalah seorang pemuda berambut biru dengan mata yang tajam. Zhao Feng, apakah kamu ingin menghentikanku? Wajah Tu Jiuseng jatuh. Dia sangat waspada terhadap Zhao Feng. Lebih dari selusin orang yang dipimpin olehnya telah dikalahkan oleh Zhao Feng seorang diri, dan cedera Tu Jiuseng sendiri baru saja pulih. Meskipun Zhao Feng saat ini tidak memiliki binatang buas di sekitarnya, kekuatan dan penguasaan dao jiwanya sangat tinggi. Simpan mereka semua. Wajah Zhao Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Garis keturunan sosok berambut biru itu melepaskan aura kuno dan asli. Aura kuno yang sangat kuat. Hati Jiang Fan bergetar. Aura kuno dari garis keturunan Zhao Feng jauh lebih kuat dari apa yang dia ingat pernah lihat di istana spiritual Lautan Void. Tekanan jiwa yang dingin turun ke dunia bawah laut ini. Selain Tu Jiuseng, semua orang merasakan tekanan pada tubuh dan jiwa mereka. Zhao Feng, apakah kamu benar-benar berpikir untuk memulai pertempuran? Atau apakah Anda hanya mencoba menakut-nakuti Tu Jiuseng? Chen Yilin terkejut dan bertanya kepada Zhao Feng melalui spiritual sense. Pada kenyataannya, dia tidak ingin bertarung dengan kelompok Tu Jiuseng karena dia tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, semua orang bisa mendapatkan alkohol di sini jika mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Zhao Feng menggunakan tindakannya untuk membalas Chen Yilin. Sua, dia melambaikan tangannya, dan kerangka emas Sovereign Lord muncul di udara. Menguasai, Putri Duyung menggoyangkan ekornya saat dia berenang di sebelah Zhao Feng. Zhao Feng sekarang memiliki 2 penguasa berdaulat di sebelahnya, dan Putri Duyung memiliki keuntungan besar dalam air. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu muncul juga sambil memegang bendera hitam, dan ketika ia mengibarkan bendera, kekuatan energi Ghost Course yang menakjubkan menutupi semuanya dalam jarak 30 yard. Bersiaplah untuk bertarung. Ekspresi Tu Jiuseng berubah. Metode Zhao Feng telah melampaui harapannya. Pada saat ini, banyak orang bingung. Mengapa Zhao Feng begitu bertekad menjadikan Tu Jiuseng sebagai musuhnya? Saudara Zhao, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Pertarungan sampai mati tidak akan menguntungkan kita sama sekali. Chen Yilin berkata dengan sungguh-sungguh. 10 potong rumput sisik ungu. Bahkan jika kamu tidak membantu, aku akan menyerang. Zhao Feng berkata tanpa emosi tanpa menjelaskan. Sampai sekarang, Tu Jiuseng bukanlah ancaman bagi dirinya sendiri, tetapi ada ancaman yang jauh lebih besar di tepi kerajaan Putri Duyung. Jika Tu Jiuseng bekerja sama dengan pemuda hangat Wen Luoan, bahaya yang akan mereka timbulkan akan sangat besar. Untungnya, Wen Luoan, murid Kaisar Kematian, belum memasuki istana ilahi Putri Duyung. Baik, Chen Yilin setuju tanpa daya. Jika Zhao Feng ingin menyerang dengan paksa, mereka harus membantu. Lebih baik memilih 10 potong rumput sisik ungu dan bekerja sama dengan Zhao Feng. Zhao Feng, seberapa percaya diri kamu? Jiang Fan bertanya. Jika hanya saya sendiri, 90%, tetapi dengan semua bantuan Anda, 100%. Mendengar itu, Chen Yilin dan Jiang Fan hampir tersedak. Suara mendesing. Begitu dia selesai mengatakan itu, sosok Zhao Feng melintas seperti ikan di bawah air. Di dunia air, Zhao Feng menggunakan garis keturunan airnya. Pada saat yang sama, arai terkutuk mayat hantu menutupi sosok Zhao Feng dan menghancurkan ke arah kelompok Tu Jiuseng. Putri Duyung dan kerangka emas juga menyerang. Kamu mencari kematian. Raungan dingin Tu Jiuseng bergema di ruang bawah tanah. 2 naga api iblis mulai terbentuk di belakangnya dan mengusir aura hantu mayat. Kali ini, Tu Jiuseng sama sekali tidak meremehkan Zhao Feng dan langsung menggunakan skill pertempuran dari klan suci 1000 kegelapan. Sisik ungu gelap muncul di kulit Zhao Feng. Di danau asap ungu, garis keturunan air dan garis keturunan pertahanannya menjadi jauh lebih kuat.
Kedua jenius itu bentrok dengan kekuatan penuh. Bam! Tu Jiuseng dipaksa mundur beberapa yard dengan satu pukulan, dan darahnya mendidih. Riak di sekitar Zhao Feng memudar sedikit saat sosoknya berubah menjadi cahaya biru dan melesat melewatinya. Jelas bahwa kekuatan garis keturunan Zhao Feng memiliki keunggulan di bawah air. Lawanmu adalah aku. Sinar cahaya perak putih melesat tepat saat Tu Jiuseng menstabilkan dirinya. Chen Yilin. Tu Jiuseng juga tidak berani meremehkannya. Dia bentrok dengan Chen Yilin saat sosok naga api iblisnya meluas. Tepat saat ini, arg, jeritan datang dari kelompok iblis saat kekuatan arai terkutuk mayat hantu menyapu mereka. Zhao Feng, Putri Duyung, dan kerangka emas menggunakan arai terkutuk mayat hantu untuk menyembunyikan diri. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu mengibarkan bendera hitam, dan awan gelap membentuk ular yang menyapu ke arah musuh. Hehe, Zhao Feng mundur ke tangga setelah membunuh satu atau dua orang. Hati Tu Jiuseng dan teman-temannya menjadi dingin ketika mereka melihat itu dari sudut mata mereka. Sepertinya Zhao Feng ingin menghabisi semuanya sekaligus. Hahaha Tu Jiuseng, terima pukulan ini. Garis keturunan kuno Jiang Fan dilepaskan saat dia menyerang dari samping. Ledakan, ledakan, ledakan. Darah menetes dari mulut Tu Jiuseng saat dia melawan keduanya. Garis keturunan 10.000 ras kuno jelas menunjukkan tanda-tanda menekan garis keturunan Dao iblisnya. 2 atau 3 orang pergi untuk menangani Jiang Fan, tetapi mereka bukan lawannya. Yang paling dikhawatirkan Tu Jiuseng adalah Zhao Feng, dan apa yang dia takuti segera datang. Mata ilusi, kota labirin. Mata kiri Zhao Feng tampaknya mengandung daya tarik kritis. Sua, hati orang-orang yang hadir merasakan hati mereka bergetar. Detik berikutnya, ruang bawah tanah berubah menjadi kota yang dingin dan sunyi. Kota tua diselimuti oleh kabut putih, dan pemandangannya sangat kompleks seperti labirin. Tidak baik, sebuah ilusi. Seorang jenius Soul Dao dari kelompok demonik Dao berseru. Namun, Zhao Feng telah memahami buku rahasia mata gelap dan teknik 10.000 pikiran ilahi, dan ilusi kota labirin dapat menyelimuti kesadaran target. Pada saat yang sama, suara lagu Putri Duyung yang misterius dan kuno muncul, yang membuat mereka tersesat dalam musik yang indah. Putri Duyung telah bekerja sama dengan Zhao Feng dan menggunakan keterampilan bakat jiwanya, lagu Putri Duyung. Song of Mermaids adalah jenis keterampilan legendaris dalam hal Soul Entertainment Dao. Putri Duyung wanita berspesialisasi dalam rayuan. Penguasaan teknik jiwa ilusi Putri Duyung ini tidak lebih lemah dari milikku. Kekuatan rayuan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih murni. Zhao Feng diam-diam terkejut. Kombinasi ilusi kota labirin dan Song of Mermaids membuat kekuatan ilusi mencapai puncaknya. Siapapun di bawah level raja setengah langkah mungkin tidak akan dapat melarikan diri. Arg, jeritan para jenius Dao iblis datang dari sekitar arai terkutuk mayat hantu. Cepat, cepat, cepat. Mundur, Tu Jiuseng berseru dan menarik napas dingin. Hati Chen Yilin dan Jiang Fan bergetar. Apa yang dikatakan Zhao Feng sebelumnya bukanlah kebohongan. Bahkan tanpa bantuan mereka, Zhao Feng 90% percaya diri dalam mengalahkan Tu Jiuseng dan kawan-kawan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Chen Yilin dan Jiang Fan bekerja sama dan mengejar Tu Jiuseng. Selanjutnya, Zhao Feng masih tersenyum dan menunggu di pintu masuk. Tubuh langit iblis. Dalam situasi putus asa ini, Tu Jiuseng meraung, dan tubuhnya mulai berkembang menjadi sosok iblis yang tampaknya terhubung ke surga dan bumi. Chen Yilin dan Jiang Fan langsung didorong menjauh oleh aura iblis yang mendominasi. Setelah menggunakan teknik ini, kekuatan tempur Tu Jiuseng berlipat ganda. Bahkan raja setengah langkah yang normal tidak akan menjadi lawannya sekarang. Kalian semua, mati. Aura Tu Jiuseng menutupi medan perang. Pada saat ini, Chen Yilin, Jiang Fan, dan bahkan Zhao Feng tidak dapat berbenturan dengannya secara langsung. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyelamatkan diri mereka sendiri. Mati. Tu Jiuseng tertawa mengerikan dan menyerang Zhao Feng. Dia paling membenci Zhao Feng, dan Zhao Feng memblokir pintu masuk. Cahaya kehancuran ilahi. Seberkas cahaya menyilaukan menembus dunia bawah laut dan berkilauan dengan cahaya yang tajam. Mata kiri Zhao Feng tampak berubah menjadi bulan. Ledakan. Api iblis di sekitar tubuh Tu Jiuseng dan sosok iblisnya langsung mulai memudar. Cahaya kehancuran ilahi diduga memiliki kemampuan untuk menghancurkan setiap teknik dan membubarkan segalanya. Cahaya kehancuran ilahi Zhao Feng disalin dari keluarga matahari emas, dan meskipun itu bukan yang paling murni, penguasaan teknik garis keturunan mata Soul Dao sekarang sangat tinggi dibandingkan dengan saat itu. Zhao Feng bahkan tahu teknik garis keturunan mata penyebaran. Chen Yilin dan teman-temannya terkejut. Seberkas cahaya Divine Light of Destruction berhasil melemahkan tubuh langit iblis Tu Jiuseng sebesar 20-30%. Sebagai salah satu dari 10 jenius teratas di Tanah Suci, teknik pertarungan garis keturunannya jauh melampaui teknik-teknik dari dunia luar.
Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Jika itu adalah teknik rahasia yang normal, cahaya kehancuran ilahi Zhao Feng mungkin bisa membubarkannya dalam sekejap. Garis menembak jiwa es. Tubuh Tu Jiuseng sedikit gemetar dan melambat. Pada saat yang sama, Chen Yilin dan Jiang Fan sama-sama menggunakan gerakan membunuh mereka, mendaratkan serangan mereka ke punggung Tu Jiuseng. Wah! Tu Jiuseng meludahkan seteguk darah saat dia meraung dan melintas ke arah Zhao Feng di pintu masuk. Niat Raja. Tu Jiuseng menyerang Zhao Feng dengan tubuh yang terluka. Saudara Zhao, hati-hati. Chen Yilin dan teman-temannya berkeringat dingin. Dalam keadaan tubuh langit iblisnya, kekuatan tempur Tu Jiuseng hampir tak tertandingi melawan mereka yang berada di bawah alam dewa kekosongan, dan itu bahkan dengan fakta bahwa serangannya telah melemah 30% dari cahaya kehancuran ilahi. Seseorang harus mengakui bahwa masing-masing dari 10 jenius teratas dari Tanah Suci adalah keajaiban yang bisa berdiri di puncak seluruh zona pulau. Zhao Feng berdiri diam dan tidak panik. Sebaliknya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Meskipun kekuatan tempur Tu Jiuseng hebat, tidak sulit bagi Zhao Feng untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia menggunakan Void Space Eye Slash, dia memiliki peluang besar untuk langsung membunuh Tu Jiuseng, tapi dia bukan musuh sejati Zhao Feng. Dia perlu mempertimbangkan kekuatan pertempurannya dengan hati-hati untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Angin petir 100 perubahan. Kilatan cemerlang dari petir angin berwarna ungu muncul di sekitar Zhao Feng. Sua, sua, sua. Kilatan petir angin ungu terbelah menjadi 2, lalu menjadi 4. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin gambar Zhao Feng tersebar di sekitar pintu masuk, mencakup rentang 20 yard. Suara mendesing. Serangan Tu Jiuseng meleset. Luar biasa, tidak hanya gambar Zhao Feng yang bisa menyerang, mereka juga memiliki aura yang sama persis. Sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Setelah mengolah teknik 10.000 pikiran ilahi, 100 perubahan petir angin Zhao Feng telah mencapai puncak baru, dan setiap gambar gesit dan licik. Cahaya kehancuran ilahi. Sinar cahaya kedua melakukan perjalanan melalui dunia bawah laut dan berkilauan dengan ketajaman yang dingin. Ledakan. Tubuh langit iblis Tu Jiuseng melemah 20-30% dan mulai menjadi tidak stabil. Sayap angin dan petir. Sepasang sayap petir angin ungu membentang di punggung Zhao Feng dan menyebabkan kekuatan niat petir anginnya meningkat secara dramatis. Dia seperti iblis kuno yang dikelilingi oleh angin dan kilat. Ledakan. Aura kehancuran yang mengerikan turun melintasi radius 20 yard. Merusak. Seekor naga kehancuran tampaknya muncul dengan dorongan telapak tangan Zhao Feng, dan meraung dalam badai yang kacau. Dengan sayap angin dan petir, kecepatan, pelanggaran, dan niat angin petir Zhao Feng telah mencapai puncaknya. Di sisi lain, setelah terkena 2 sinar Divine Light of Destruction, kekuatan tempur Tu Jiuseng telah melemah, dan dia terluka parah. Bam! 2 kekuatan destruktif bentrok, menguapkan air di dekatnya. Pedang penghancur ungu. Sayap di punggung Zhao Feng berkibar saat pisau tipis berwarna ungu tua mulai mengembun di tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bam! Ledakan. Kedua sosok itu bertukar pukulan lebih dari selusin kali di dekat pintu masuk. Ketika Chen Yilin dan Jiang Fan telah tiba, sudah ada beberapa tanda hangus berdarah di tubuh Tu Jiuseng. Lari. Tu Jiuseng ketakutan dan mulai panik. Dengan sayap angin dan petir, Zhao Feng jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang. Selain itu, pertahanannya terlalu kuat. Dia tidak bisa kalah di dunia bawah laut ini. Kejar dia. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Tu Jiuseng ke tingkat pertama Istana Ilahi Putri Duyung. Dalam sekejap, suara mendesing. Sayap angin dan petir Zhao Feng berkibar saat mereka tampaknya menembus ruang. Dengan sekejap, Zhao Feng telah mendekati Tu Jiuseng. Blade of Purple Destruction memotong salah satu lengan Tu Jiuseng. Arg! Tu Jiuseng berteriak, dan dia mulai membakar yuan sejatinya, mengubahnya menjadi cahaya iblis yang menyala yang melesat keluar dari Istana Ilahi Putri Duyung. Sayap angin dan petirku sepertinya hampir tidak menyentuh tepi angkasa. Zhao Feng mulai memahami perasaan menembus ruang barusan. Pada akhirnya, dia masih belum memahami esensi sebenarnya dari sayap angin dan petir. Wings of Wind and Lightning yang sebenarnya memiliki teknik pertempuran Wind Lightning berbasis sayap yang kuat dan kekuatan luar biasa lainnya, seperti melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap. Tu Jiuseng tidak akan menjadi ancaman setidaknya selama 10 hari. Zhao Feng mengirim Tu Jiuseng pergi dengan matanya. Dia tidak memiliki teman yang dapat dipercaya di Demigod Forgotten Garden, dan dia masih perlu menghemat kekuatannya. Suara mendesing. Tu Jiuseng membakar yuan sejatinya dan melesat keluar dari kerajaan Putri Duyung. Sangat cepat, Raja Putri Duyung terkejut. Divine Sense tingkat rajanya tidak bisa memasuki istana Divine Putri Duyung, tetapi dari kelihatannya, kelompok Tu Jiuseng hampir musnah seluruhnya. Tu Jiuseng yang melarikan diri terluka parah dan kehilangan satu lengannya.
Zhao Feng itu sangat menakutkan. Sepertinya saya perlu meminta bantuan Mengxi, tetapi dia ada di Taman 100 Bunga sekarang, mendapatkan sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Pikir Tu Jiuseng. Mengxi sangat arogan dan memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Tuannya juga adalah dewa suci alam cahaya mistik. Kakak Tu. Suara hangat terdengar dari atas. Siapa di sana? Tu Jiuseng melompat ketakutan, tetapi sebelum dia bahkan bisa bereaksi, tangan putih menekan bahunya. Itu kamu. Seorang pemuda hangat penuh senyum muncul di sebelah Tu Jiuseng. Tubuh Tu Jiuseng berkerut kesakitan karena semua kekuatannya, termasuk garis keturunannya dan Tru Yuan, dibatasi. Bagaimana ini mungkin? Tu Jiuseng tidak bisa mempercayainya. Mereka berdua berada di tahap akhir Great Origin Core Realm, tetapi pemuda yang hangat itu menyegelnya hanya dengan satu tangan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Jiwa dan garis keturunan Tu Jiuseng gemetar ketakutan. Saudara Wen, inilah yang terjadi. Tu Jiuseng kemudian dengan hormat memberitahu dia apa yang terjadi di Istana Ilahi Putri Duyung. Dia tidak berani melawan pemuda yang hangat itu. Dia menuruti dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pada saat yang sama, Divine Sense dari Mermaid King memindai udara dan terkejut. Pemuda hangat yang polos itu sebenarnya sangat kuat. Tiba-tiba, pemuda yang hangat itu melirik ke atas, "Rajaku, kamu telah menonton untuk waktu yang lama sekarang. Apa artinya ini?" Weng, Divine Sense of A King melepaskan kekuatan luar biasa. "Raja, mungkinkah?" Tu Jiuseng berseru sementara pemuda yang hangat itu mendongak dengan wajah tanpa ekspresi. "Manusia, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama." Suara Raja Putri Duyung terdengar di sebelah telinga pemuda yang hangat itu. "Apa yang tidak bisa dilakukan seorang raja? Kenapa aku harus percaya padamu?" Pemuda yang hangat itu bertanya. Di ruang bawah tanah Istana Ilahi Putri Duyung, Chen Yilin, Jiang Fan, dan rekan-rekannya masih berusaha mendapatkan anggur mata air abadi dan alkohol lainnya di lemari. "Aku sudah mendapatkan anggur mata air abadi, anggur dewa ilusi, anggur api naga, dan anggur awan petir." Zhao Feng berhenti. Dia masih perlu menghemat energi untuk menghadapi Pursuit of Death. Perasaan bahaya dalam jiwanya tidak memudar. Zhao Feng menemukan sudut dan duduk, sementara Putri Duyung dan kerangka emas berdiri di kiri dan kanannya. Kucing pencuri kecil yang sedikit mabuk itu duduk di bahunya dan kadang-kadang cegukan karena alkohol. Zhao Feng pertama-tama menyesap sedikit anggur mata air abadi, yang langsung menyatu dengan darah dan dagingnya. Yuan sejati Zhao Feng langsung mulai bergerak, dan kekuatan hidupnya meningkat. Bahkan lebih luar biasa, energi ini sangat tenang, seolah-olah berasal dari ibu kehidupan. Seorang manusia juga bisa minum seteguk anggur mata air abadi, dan mereka akan memiliki kehidupan 1000 tahun lagi. Zhao Feng bisa merasakan kultivasinya meningkat dengan mantap. Jika manusia minum seteguk, tidak hanya umur mereka akan meningkat 1000 tahun, mereka akan langsung mencapai alam roh sejati setidaknya. Zhao Feng tahu betapa menantang surga anggur mata air abadi ini. Dalam budidaya akan, setiap peringkat sangat sulit untuk ditembus, tetapi untuk demigods di puncak Fan Universe, sangat mudah bagi mereka untuk meningkatkan peringkat orang lain. Namun, Zhao Feng percaya bahwa mendapatkan kekuatan sendiri adalah yang paling dapat diandalkan dan memiliki potensi terbesar. Hanya dalam waktu singkat, Zhao Feng telah meminum 3 teguk anggur mata air abadi. Yuan sejati dan kultivasinya meningkat dengan pesat, dan dia mendekati puncak alam inti asal kecil. Bagaimanapun, Zhao Feng telah membentuk inti kristal, sehingga dia bisa menyerap anggur mata air abadi secara maksimal. Setelah benar-benar menyerap anggur mata air abadi ini, keadaan keberadaanku tidak akan lebih lemah dari seorang raja, dan kultivasiku akan sangat dekat dengan alam inti asal besar. Zhao Feng memejamkan matanya dan merasakan perubahan keadaan keberadaannya. Sensasinya tidak terlalu kuat. Keadaan keberadaan Zhao Feng telah diperkuat oleh aura alam mimpi kuno, esensi darah jantung, dan rumput sisik ungu, jadi sudah dekat dengan raja. Anggur mata air abadi hanya berguna bagi mereka yang berada di bawah alam dewa kekosongan. Itu tidak memiliki banyak nilai bagi seorang raja sejati. Selanjutnya, peningkatan umur 1000 tahun Immortal Spring Wine hanya bisa digunakan sekali. Zhao Feng meneguk beberapa teguk dan menunggu tubuhnya menyerap sepenuhnya. Minum lebih banyak tidak akan menghasilkan apa-apa. Kami berdua menggunakan anggur mata air abadi. Mengapa efeknya pada Zhao Feng lebih baik daripada pada saya? Jiang Fan melihat perubahan pada Zhao Feng, tapi dia jelas tidak akan tahu bahwa Zhao Feng sudah memiliki Crystal Core. Tidak ada hambatan ke alam inti asal besar untuk Zhao Feng. Yang dia butuhkan hanyalah mengumpulkan energi dan menunggu, dan anggur mata air abadi meningkatkan kecepatan ini ribuan dan puluhan ribu kali. Ayo coba anggur dewa ilusi. Zhao Feng melirik Chen Yilin dan teman-temannya.
Mereka semua sedang beristirahat dan mulai menjadi khusyuk. Mereka tidak punya niat untuk pergi untuk sementara waktu. Mereka telah menculik Putri Duyung untuk memasuki ruang bawah tanah seorang demigod. Itu adalah kesempatan yang sangat langka. Daripada bertarung di luar seperti para jenius lainnya, lebih baik tetap di sini. Gulu. Zhao Feng meminum seteguk anggur Dewa Ilusi. Dalam sekejap, rasa mabuk yang kuat menyebar ke seluruh jiwa dan kesadaran Zhao Feng. Anggur Dewa Ilusi berbeda dari alkohol lainnya, itu hanya memengaruhi jiwa. Meskipun sepertinya Zhao Feng meminum anggur Dewa Ilusi, itu sebenarnya hanya diserap oleh jiwanya. Napas kemudian, kesadaran dan pikiran Zhao Feng memasuki kondisi yang mendalam. Dia merasa seolah-olah kesadarannya mencoba untuk meninggalkan tubuh fisiknya dan memasuki dunia luar yang luas. Peng, 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 peng. Mata spiritual dewa mulai berdebar, melepaskan sensasi dingin yang memungkinkan Zhao Feng mempertahankan sejumlah ketenangan sambil memahami keadaan ini. Ini berarti bahwa efek dari anggur Dewa Ilusi bahkan lebih baik untuk Zhao Feng. Gelombang mabuk menyelimuti jiwa Zhao Feng. Dia merasakan jiwa dan kesadarannya menjadi lebih ringan, seolah-olah mereka bisa diterbangkan oleh angin. Mata spiritual dewa hanya bisa membuatnya menjadi 50% berpikiran jernih. 3 napas kemudian, efek ilusion God Wine telah mencapai maksimum. Sua, Zhao Feng merasa seolah-olah kesadarannya telah keluar dari tubuh fisiknya dan menyatu dengan alam. Dalam keadaan ini, dia merasa bahwa setiap tindakan dan pikirannya seolah-olah mewakili langit dan bumi. Seolah-olah dia adalah satu dengan dunia. Di gudang anggur bawah tanah demigod, air di sekitar Zhao Feng tiba-tiba didorong oleh kekuatan luar biasa sebagai niat tak terlihat yang terhubung sesaat dengan langit dan bumi. Niat Raja, seru Chen Yilin. Hatinya bergetar saat dia melirik pemuda berambut biru di sudut, yang saat ini matanya tertutup. Raja Putri Duyung, terima kasih. The Illusion God Wine memang layak menjadi salah satu jenis alkohol paling legendaris di Fan Universe. Hanya dalam waktu singkat, Zhao Feng telah memasuki kondisi mendalam yang memungkinkan dia untuk memahami niat Raja sebelum benar-benar menerobos. Tentu saja, efek dari Illusion God Wine hanya sesaat. Dia belum benar-benar mencapai level seorang Raja. Semuanya tergantung pada kemampuan pemahaman seseorang dan berapa lama efek Illusion God Wine bertahan, dan Zhao Feng berbeda dari orang lain yang telah menggunakan Illusion God Wine. Biasanya, orang akan memiliki kesadaran kabur dari alkohol, tetapi mata spiritual Dewa Zhao Feng memungkinkan dia untuk setengah terjaga. Ini berarti bahwa dia memiliki kemampuan yang lebih jelas untuk memahami selama efek anggur. Selanjutnya, mata spiritual Dewa memiliki kemampuan inspeksi dan pemahaman yang kuat untuk memulai, memungkinkan Zhao Feng menyentuh tepi alam Dewa Kekosongan. Kesadarannya telah meninggalkan tubuh fisiknya dan menyatu dengan alam. Zhao Feng menekan kemabukan dan menggunakan setiap saat untuk mendapatkan pemahaman. Dia menyadari bahwa, setelah kesadarannya meninggalkan tubuhnya, kecocokannya dengan langit dan bumi mencapai titik tertinggi baru. Kesadaran Zhao Feng bisa melihat tubuhnya sendiri di bawah, serta ekspresi Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya. Hanya dengan satu pikiran, Zhao Feng bisa mengumpulkan kekuatan maksimal, dan dia bisa menggunakan lebih banyak surga bumi Yuan Qi. Ini adalah kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki seorang raja. Namun, Zhao Feng belum memadatkan niat Dewa Kekosongan penuh, dan kekuatan luar biasa baru saja dalam tahap awal. Namun, dalam kondisinya saat ini, Zhao Feng bisa menyerap surga bumi Yuan Qi ribuan kali lebih cepat. Weng, di bawah bimbingan Zhao Feng, surga bumi Yuan Qi yang tak terbatas memasuki kristal core-nya, dan anggur mata air abadi dengan cepat diserap. Keberadaan dan kultivasi Zhao Feng meningkat pesat. Alam inti asal kecil puncak. Niat Raja Zhao Feng memungkinkannya untuk menyerap anggur mata air abadi secara maksimal dan terobosan. Hanya dalam sekejap, kultivasinya telah mencapai puncak alam inti asal kecil. Pusat inti saya sudah lama mengkristal, jadi alam inti asal besar tidak menimbulkan tantangan bagi saya. Zhao Feng merasa bahwa alam inti asal besar berada dalam genggaman. Namun, pada saat ini, efek dari Illusion God Wine mulai memudar. Keadaan mistik mulai kabur. Semuanya seperti air kolam yang tenang dan jernih yang akan segera terganggu. Gulu. Zhao Feng segera meminum 1 atau 2 teguk lagi Illusion God Wine. Sua. Keadaan mendalam mulai menjadi lebih jelas, dan perasaan niat raja sekali lagi menyebar ke seluruh tubuh Zhao Feng. Aku benar-benar menyerap kekuatan dari Immortal Springs Wine. Keberadaan saya hampir sama dengan seorang raja. Zhao Feng merasa bahwa keberadaannya telah mencapai tingkat lain. Orang harus tahu bahwa dia minum 3 teguk anggur mata air abadi. Orang normal akan membutuhkan 1 tahun atau bahkan lebih lama untuk benar-benar menyerap semua anggur mata air abadi, tetapi Zhao Feng telah melakukannya dalam sekejap. Pada saat ini, dia seperti raja sejati, dan semua surga bumi Yuan Qi membungkuk padanya.
Setiap pikiran dan tindakannya menyebabkan kekuatan luar biasa bergerak, dan inti kristal di tubuh Zhao Feng perlahan berkembang. Saya sudah memiliki Crystal Core, jadi menerobos ke Grid Origin Core Realm tidak akan meningkatkan kekuatan saya banyak. Fokus utama Zhao Feng bukanlah kultivasi. Hal yang paling berharga adalah pemahaman tentang niat raja. Dengan tegukan pertama beberapa saat yang lalu, Zhao Feng baru saja memahami ujung-ujungnya. Kedua kalinya, Zhao Feng mengambil 2 teguk anggur dewa ilusi sehingga efeknya akan lebih kuat. Perasaan meninggalkan tubuh fisik saya ini mirip dengan mata surgawi saya. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Mata surga mirip dengan niat raja. Ketika berpikir sampai di sana, Zhao Feng mulai mengedarkan mata spiritual Tuhannya. Sua, pada saat itu, kesadaran dan indera Zhao Feng meluas berkali-kali, dan jangkauan niat rajanya juga berkembang secara dramatis. Istana Ilahi Putri Duyung. Mata biru transparan muncul di dunia bawah laut dan menatap Istana Putri Duyung. Hati Zhao Feng bergetar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika niat mata surga dan raja digabungkan? Namun, satu hal yang pasti, pemahamannya tentang niat raja akan menjadi lebih dalam, dan jangkauannya akan meluas. Weng, niat rajanya muncul di antara langit dan bumi. Maksud raja siapa ini? Rasa ilahi raja lainnya terbang di udara, dan kekuatan raja yang luar biasa mengguncang dimensi jiwa. Pemilik Divine Sense ini jelas adalah Raja Putri Duyung. Itu kamu. Raja Putri Duyung melihat ke mata surga dan memastikan bahwa itu adalah mata kiri Zhao Feng. Ini membuat hatinya bergetar. Bocah ini sebenarnya memiliki niat raja. Apakah ini efek dari ilusion Godwine? Kekuatan luar biasa Raja Putri Duyung sangat kuat, dan dia tampak seperti dewa. Kedua niat raja bentrok, dan niat Zhao Feng langsung ditekan dan hampir hancur, tapi untungnya, mata surga adalah teknik yang sangat unik yang memungkinkan niatnya untuk mengkonsolidasikan dirinya sendiri. Niatnya mulai berubah setelah dihancurkan, yang memungkinkan pemahaman dan kontrol Zhao Feng meningkat lebih banyak lagi. Raja Putri Duyung sangat meringkas niat rajanya, jadi setiap tindakan dan setiap napasnya adalah satu dengan langit dan bumi. Zhao Feng mulai memeriksa niat Raja Putri Duyung dan menemukan titik kritis, kehendak Raja Alam Dewa Kekosongan. Memadatkan niat ini secara maksimal dan menggabungkannya dengan keinginannya sampai menjadi satu, itulah niat raja. Zhao Feng mengerti, tetapi pada akhirnya, teori hanyalah teori. Menyelesaikan langkah itu membutuhkan jiwa dan energi mental seseorang untuk mencapai tingkat yang sangat tinggi. Energi mental Zhao Feng telah mencapai langkah itu dengan bantuan anggur dewa ilusi dan mata surga. Adapun jiwanya, Zhao Feng nyaris tidak berhasil memenuhi langkah itu sejak dia mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Berpikir sampai di sana, Zhao Feng mulai mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi juga, memadatkan energi mentalnya berulang-ulang. Ini adalah langkah yang sulit, tetapi tidak terlalu sulit bagi Zhao Feng karena mata spiritual Tuhannya memiliki kekuatan menyalin. Ledakan, kekuatan luar biasa Raja Putri Duyung mengguncang dimensi jiwa. Tanpa niat seorang raja, tidak masalah jika kamu bisa memasuki kondisi ini. Kamu tidak akan bisa bertahan lama. Raja Putri Duyung mencibir dengan dingin, tetapi tepat pada saat itu. Weng, kekuatan raja yang luar biasa terbentuk di sekitar mata surga. Apa? Bagaimana? Raja Putri Duyung tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun niat raja sangat lemah, itu lincah dan ringan, seolah-olah telah disempurnakan oleh lusinan niat terpisah. Hehe, Raja Putri Duyung, terima kasih. Rasa ilahi baru dipindai dari sekitar mata surga. Tanpa Raja Putri Duyung, guru sejati yang mengajarinya, akan sulit bagi Zhao Feng untuk menyingkat niat rajanya. Seperti yang diharapkan, setelah menyempurnakan niat rajanya, setiap pikiran dan tindakan Zhao Feng dapat dengan mudah mencapai tingkat raja. Kehendaknya telah tercetak pada niat raja, dan meskipun efek anggur dewa ilusi mulai memudar, pikiran Zhao Feng hanya menjadi semakin jernih. Niat raja barunya tidak memudar. Manusia menyebalkan. Raungan marah Raja Putri Duyung bergema di langit dan bumi. Kekuatan raja yang luar biasa menyebabkan air membeku, dan pikiran makhluk hidup di dekatnya tidak dapat bergerak. Tidak ada gunanya. Niat raja yang baru terbentuk melepaskan kekuatan luar biasa yang melewati jiwa. Kekuatan luar biasa Raja Putri Duyung tidak mampu menghentikan Zhao Feng. Yang bisa dilakukannya hanyalah menekannya. Sua, mata surga tiba-tiba menghilang dari atas istana ilahi Putri Duyung. Di gudang anggur bawah tanah, Zhao Feng membuka matanya, dan senyum muncul di wajahnya saat dia menyingkirkan anggur dewa ilusi yang tersisa. Hanya dengan berpikir, dia bisa memasuki keadaan satu dengan surga dan bumi, dan niatnya bisa melewati dunia energi fisik dan mental. Namun, setelah keluar dari kondisi mata surga, niat Raja Zhao Feng akan lebih lemah. Tapi bahkan jika itu masalahnya, aku sekarang memiliki niat Raja setengah langkah yang bahkan lebih besar dari Raja setengah langkah lainnya.
Zhao Feng tidak terkejut. Lagi pula, alasan utama mengapa dia bisa membentuk niat raja barusan adalah karena mata surga, jadi itu hanya akan berada di tingkat raja setengah langkah tanpa mata surga. Niat raja setengah langkah. Chen Yilin dan rekan-rekannya merasakan kekuatan luar biasa yang menekan mereka. Selain Chen Yilin dan Jiang Fan, pikiran semua orang bahkan tidak bisa melawan pikiran Zhao Feng. Ini bukan hanya niat raja setengah langkah yang normal. Hati Chen Yilin bergetar. Niat raja setengah langkah Zhao Feng mengandung niat raja rilem dewa kekosongan sejati dan sangat kuat, sedangkan raja setengah langkah normal tidak dapat membentuk kekuatan luar biasa. Niatku juga ditekan oleh niat demigod dari demigod Forgotten Garden. Zhao Feng bergumam. Setelah mencapai levelnya saat ini, dia tahu betapa menakutkannya niat demigod itu. Jika niatnya sendiri adalah kolam, maka niat demigod adalah lautan. Efek dari ilusion Godwine begitu kuat. Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya bersikap hormat namun iri. Mereka tidak tahu bahwa mata spiritual Dewa Zhao Feng dan mata surgawi memungkinkan anggur Dewa Ilusi diserap hingga batas absolutnya. Selanjutnya, Raja Putri Duyung telah menunjukkan untuknya. Jika ada jenius lain yang meminum anggur Dewa Ilusi dalam jumlah yang sama, efeknya tidak akan mencapai 1/10 dari Zhao Feng dalam jumlah waktu yang sama. Dalam keadaan normal niat saya hanya pada tingkat raja setengah langkah. Mari kita coba mata surga. Zhao Feng berpikir. Niatnya meninggalkan tubuhnya dan menatap kerajaan ilahi Putri Duyung. Jangkauan penglihatan Eye of Heaven menjadi semakin besar. Weng! Mata biru transparan menyatu ke langit danau asap ungu, dan kekuatan luar biasa muncul di sekitar mata surga yang sepertinya membekukan langit dan bumi. Niat Zhao Feng telah mencapai tahap awal seorang raja. Seperti yang diharapkan, hanya dalam keadaan mata surga saya akan memiliki niat raja sejati. Zhao Feng merasa sangat baik. Seolah-olah dia adalah seorang raja yang memandang dunia. Memikirkan niat raja dapat dengan mudah membunuh Sovereigns dan Sovereign Lord normal. Menghadap taman. Di permukaan danau asap ungu, pemuda yang hangat melayang di atas air dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Niat raja. Wajah Wen Luoan mulai berubah serius. Mata surga di langit mengabaikan seluruh danau asap ungu, dan semua makhluk di dekatnya merasakan tekanan pada jiwa mereka. Bahwa Zhao Feng seharusnya memperoleh kemampuan untuk mempertahankan niat rajanya untuk sementara, tetapi baik jiwanya maupun kultivasinya tidak mencapai tingkat seorang raja. Pemuda yang hangat menjadi tenang sekali lagi. Selama Zhao Feng tidak benar-benar menjadi raja, Wen Luoan tidak menaruh perhatian padanya. Jika bukan karena Raja Putri Duyung, dia pasti sudah masuk ke istana ilahi Putri Duyung. Manusia, jika Anda telah bekerja dengan saya sebelumnya, Zhao Feng tidak akan memahami maksud raja. Raungan Raja Putri Duyung terdengar, tetapi pemuda yang hangat itu tetap tidak tergerak. Dia tidak percaya siapapun di Demigod Forgotten Garden, apalagi raja spesies lain. Mata surga menghilang dari langit di atas danau asap ungu. Mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk melihat situasi di seluruh Demigod Forgotten Garden? Zhao Feng bergumam. Kemampuan Eye of Heaven adalah melewati ruang angkasa, tapi meskipun begitu, kemampuan itu sangat dibatasi di Demigod Forgotten Garden. Namun, dengan bantuan niat raja yang baru terbentuk, tekanan dari Taman Demigod yang terlupakan jauh lebih lemah. Detik berikutnya, di tempat lain di Demigod Forgotten Garden, di lantai 7 menara 10.000 harta karun, lebih dari selusin harta yang mempesona melayang di udara. Udara harta karun yang memancar dari mereka sudah cukup untuk memikat bahkan seorang raja. Siapa yang berani menghentikanku? Nan Gongsheng tidak bergerak saat cahaya perak memancar di sekelilingnya. Niat raja melepaskan kekuatan luar biasa yang menyingkirkan para jenius di dekatnya dan menyebabkan jiwa mereka bergetar. Ada 70 atau 80 orang di sini yang bersaing. Namun Nan Gongsheng bertarung dengan mereka semua dengan mudah sendirian. Kita tidak bisa membiarkan Nan Gongsheng mendapatkan pedang Qiankun. Jika dia mendapatkannya, jenius mana yang bisa menghentikannya di Tanah Suci? Pedang Qiankun, busur pengunci langit, segel sisi 10.000 semua ini adalah senjata legendaris yang sangat dekat dengan tingkat surga. Salah satu dari mereka dapat mempengaruhi situasi di seluruh Tanah Suci. Ada banyak jenius di lantai 7 menara 10.000 harta karun. Mereka yang berani bersaing di sini adalah semua jenius elit dari Tanah Suci. Mereka jauh lebih kuat daripada para jenius di sekitar Purple Smoke Lake. Namun, harta di atas sangat sulit didapat. Seseorang tidak hanya harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya, mereka juga perlu mencoba terhubung dengan senjata-senjata ini. Bahkan dengan kekuatan Nan Gongsheng, dia hanya bisa terhubung dengan pedang Qiankun. Tepat pada saat ini, mata biru transparan muncul di lantai 7 menara 10.000 harta karun. Niat raja, Nan Gongsheng segera merasakannya, dan niat raja yang mengejutkan melonjak darinya. Dalam hal kultivasi,
dia telah mencapai raja setengah langkah, dan dia memiliki niat raja sendiri. Ledakan. Niat Raja Zhao Feng bergetar sedikit dan langsung ditekan. Bagaimanapun, niat rajanya diringkas dengan terburu-buru, dan itu lebih lemah daripada Nan Gongsheng untuk memulai. Saat Zhao Feng hendak pergi, Weng, di antara harta, busur kuno bersenandung samar, dan cahaya di sekitarnya tiba-tiba memudar. Zhao Feng membentuk hubungan misterius dengan busur kuno. Busur pengunci langit. Para jenius di dekatnya berseru. Harta dan senjata ini ditahan oleh niat demigod, dan mereka tidak dapat diambil dengan paksa. Dari kelihatannya, busur pengunci langit ingin lepas dari batasan niat demigod. Jika kamu bersedia, ikutlah denganku. Gelombang kekuatan garis keturunan mata datang dari mata raksasa saat pusaran air menelan busur pengunci langit. Sua, di lantai 7 menara 10.000 harta karun, salah satu senjata suci, busur pengunci langit, tiba-tiba menghilang. Siapa yang baru saja mengambil Skylocking Bow melalui udara? Para jenius yang hadir semua mendecakkan lidah mereka. Menara 10.000 harta karun memiliki total 9 lantai, dan setiap lantai sangat sulit untuk ditembus. Rekor tertinggi dalam sejarah adalah 7 lantai, dan mereka telah mencapai level itu dalam waktu singkat. Ini semua karena Nan Gongsheng, yang memiliki kekuatan tempur yang menantang surga. Konyol, Nan Gongsheng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dia merasa marah dengan ketidakadilan. Dia telah mencoba untuk waktu yang lama dan bahkan tidak mendapatkan pedang Qiankun, tetapi beberapa jenius acak tiba-tiba datang dan dengan mudah mendapatkan busur pengunci langit. Mata itu terlihat seperti saudara Nan, Dong Wenjian, dan teman-teman di kerumunan saling memandang. Sua, mata surga menghilang dari menara 10.000 harta karun. Kekuatan pertempuran Nan Gongsheng membuat Zhao Feng waspada. Kenyataannya, Zhao Feng bahkan tidak berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi menara 10.000 harta karun. Dia baru saja membentuk niat raja setengah langkahnya, dan terlepas dari keadaan keberadaannya, semua aspek lainnya masih jauh dari raja yang sebenarnya. Di tempat lain, ada area luas dari Demigod Forgotten Garden yang dipenuhi dengan hutan dan rumput, serta banyak binatang buas dan spesies lainnya. Pada saat yang sama, ini adalah tempat yang paling banyak menyimpan harta karun. Taman 100 bunga. Mata surga melayang di udara di atas taman. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jumlah harta di sini beberapa kali jumlah danau asap ungu. Tentu saja, bahaya di sini juga jauh lebih besar. Zhao Feng bisa merasakan beberapa aura raja di bawah. Zhao Feng sangat terkejut ketika dia melihat tempat tertentu. Kekuatan raja yang luar biasa tersebar di setengah mil di tempat tertentu di Taman 100 Bunga. Seekor unicorn dengan sisik ungu memancarkan kilat yang menyala-nyala karena dengan mudah membantai sekelompok binatang di dekatnya. Kekuatan kelompok binatang itu sebanding dengan pasukan Zhao Feng. Sulit membayangkan bahwa unicorn kecil bersisik ungu seukuran kuda ini adalah seorang raja. Namun, itu bukan poin utamanya. Yang lebih luar biasa lagi adalah seorang gadis berambut panjang duduk di punggung unicorn bersisik ungu. Gadis itu sangat bersih, dan wajahnya seperti batu giok. Matanya seperti sepasang bintang dari mimpi. Mengki, hati Zhao Feng bergetar. Gadis itu adalah keajaiban dari klan suci 1000 kegelapan, Mengxi. Mengxi memiliki tanduk bersisik ungu di tangannya saat dia mengendalikan raja di bawahnya. Bagaimana dia bisa mengendalikan binatang raja? Zhao Feng tidak bisa mempercayainya. Dia berpikir bahwa kekuatan Nan Gongsheng sudah mengerikan. Dia tidak menyangka Mengxi memiliki gerakan membunuh seperti itu. Kekuatan Mengxi sendiri sudah berada di antara puncak 10 jenius teratas tanah suci, hanya di bawah kekuatan Nan Gongsheng, dan sekarang, dia memiliki unicorn yang bisa menyapu seluruh Taman 100 Bunga dan mengumpulkan harta tak terbatas. Niat raja. Mengxi merasakan sesuatu. Dia memiliki garis keturunan misterius berbasis jiwa yang berasal dari 10.000 ras kuno. Dia tidak takut menghadapi niat raja. Mengxi dan unicorn sama-sama memandang ke langit, tetapi mata surga telah menghilang begitu muncul. Beberapa saat setelah menghilang, ledakan, langit berguncang saat tanduk petir ungu menembus tempat di mana mata surga berada. Reaksi itu cukup cepat. Mengxi mencibir dingin saat matanya yang berbintang berbinar. Dia sekarang memiliki kesan samar tentang mata surga. Zhao Feng menghela nafas saat tatapannya meninggalkan Taman 100 Bunga. Meskipun dia telah membentuk niat raja setengah langkah, perbedaan antara dia dan Nan Gongsheng dan Mengxi masih cukup besar. Menara 10.000 harta karun dan Taman 100 Bunga akan segera diperintah oleh Nan Gongsheng dan Mengxi masing-masing. Kemudian keduanya akan segera pergi ke area lain di Demigod Forgotten Garden. Zhao Feng berpikir, Sua, tatapannya bergeser sekali lagi dan turun ke istana yang tenang. Istana penyembuhan jantung. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri.
Istana Penyembuhan Hati adalah tempat penyembuhan dan pengasingan bagi pemilik taman terlupakan demigod. Dalam hal harta berharga, Istana Penyembuhan Hati tidak dapat dibandingkan dengan menara 10.000 harta karun atau taman 100 bunga. Itu bahkan tidak sebanyak danau asap ungu. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Menurut catatan kuno, Istana Penyembuhan Hati hanya pernah merilis beberapa kekayaan di masa lalu, tetapi beberapa kekayaan yang diberikannya sangat menantang surga. Di salah satu dari mereka, seorang jenius duduk di pohon tua di sebelah Istana Penyembuhan Hati dan memasuki keadaan mistik yang jauh lebih baik daripada anggur dewa ilusi. Setelah itu, si jenius memahami keterampilan peringkat surga dan berhasil memadatkan niat raja yang unik yang membuatnya tak tertandingi melawan mereka yang berada di generasi yang sama. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi raja sejati. Di dalam Istana Penyembuhan Hati, 5 atau 6 orang jenius berkumpul di samping sebuah danau kecil. Aura yang sangat menakutkan. Apa? Para jenius ini sedang menatap kolam yang agak bau yang ditutupi oleh daun-daun yang membusuk. Kolam itu sangat dalam, dan ada tekanan yang memancar dari kolam yang membuat keberadaan dan garis keturunan mereka bergetar. Para jenius ini mulai bergerak ke arah itu, tetapi mereka menghadapi tekanan yang kuat di setiap langkah. Apa itu? Ketika para jenius masuk dalam jarak 10 yard dari kolam, mereka menjadi tidak stabil. Weng! Cahaya darah emas tiba-tiba menyala di dalam kolam. Celepuk, celepuk. Dua jenius terdekat merasakan kaki mereka tertekuk saat mereka berlutut. Itu, semua jenius memiliki wajah merah cerah, dan mereka merasa seolah-olah hati mereka akan meledak. Darah tetesan emas yang menyala mulai muncul di permukaan kolam. Tetesan darah. 5 atau 6 jenius yang hadir tidak mampu menahan tekanan. Mereka semua berlutut seolah-olah mereka berlutut kepada dewa. Wah, wah. 2 dari mereka memuntahkan darah dan mati. Mungkinkah darah dari demigod? Darah demigod. Setetes kecil darah mengandung kekuatan yang melebihi seorang raja. Retakan. Jantung jenius lain meledak. Mundur kembali. Meskipun pemilik setetes darah telah meninggal, kekuatan yang terkandung di dalamnya masih cukup untuk membunuh siapapun. Darah bocor keluar dari telinga, mulut, dan mata para jenius yang tersisa saat mereka bergegas dan melarikan diri. Istana Penyembuhan Hati Darah Demigod. Mata surga muncul di udara di atas kolam, tetapi bahkan mata surga yang berisi niat raja bergetar ketika melihat darah demigod. Lari. Mata surga menghilang dari udara di atas Istana Penyembuhan Hati. Di ruang bawah tanah demigod. Sua. Zhao Feng menghela napas panjang dengan ekspresi lega. Dengan kekuatan jiwa dan niat rajanya saat ini, dia bisa menggunakan mata surga untuk waktu yang cukup lama. Hanya dalam 10 atau 20 napas, tatapan Zhao Feng telah melintasi area terpenting dari demigod Forgotten Garden. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada beberapa helai rambut ungu di antara rambut birunya. Pemimpin. Di gudang anggur bawah tanah demigod, Chen Yilin, Jiang Fan, dan rekan-rekannya memandang Zhao Feng dengan perasaan yang kompleks. Hanya dalam waktu singkat, mereka menyaksikan Zhao Feng membentuk niat raja setengah langkah meskipun dia bahkan belum berada di alam inti asal besar, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda membentuk kekuatan raja yang luar biasa. Selain itu, keajaiban jenius dari beberapa ribu tahun yang lalu telah direplikasi oleh Zhao Feng. Dari rumput sisik ungu hingga air mata putri duyung, lalu ke anggur mata air abadi dan anggur dewa ilusi, Zhao Feng telah meraih setiap kekayaan danau asap ungu. Lebih penting lagi, dia tidak mengandalkan keberuntungan. Saat itu, si jenius mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan anggur dewa ilusi dan anggur mata air abadi. Namun, Zhao Feng telah merencanakan semuanya dan menjaga semuanya di bawah kendalinya. Saya telah berhasil menaklukkan danau asap ungu. Zhao Feng sangat puas. Dia telah membaca informasi demigod Forgotten Garden sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Purple Smoke Lake adalah yang paling cocok untuknya. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 90% dari kekayaan danau yang paling penting telah diperoleh oleh Zhao Feng. Jika saya tidak memiliki air mata putri duyung yang membersihkan jiwa saya dan memurnikannya, saya tidak akan dapat memahami maksud raja begitu cepat. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Banyak faktor yang berkontribusi pada kesuksesannya, termasuk air mata putri duyung, anggur dewa ilusi, teknik 10.000 pikiran ilahi, dan mata spiritual dewa. Dari situ, orang dapat melihat bahwa kelahiran raja manapun bergantung pada keberuntungan. Dalam dimensi mata kirinya, danau telah meluas hingga 96 yard, dan itu mendekati tanda 100 yard. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa ada warna ungu samar di tengah mata kirinya, dan ini mengguncang hatinya. Insting memberitahunya bahwa, selama danau meluas melewati 100 yard, mata spiritual Tuhannya akan berevolusi lagi. Begitu mata spiritual dewa berevolusi, aku mungkin tertidur seperti di masa lalu. Mata Zhao Feng berbinar, itu berarti tidak baik baginya untuk memperkuat jiwanya sekarang.
Demigod Forgotten Garden dipenuhi dengan bahaya, dan itu hanya buka selama setengah bulan. Memahami niat raja dan mempertahankannya bersama dengan mata surga telah memperkuat jiwanya. Berpikir sampai di sana, Zhao Feng mulai mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Sua, Divine Sense Zhao Feng terpecah menjadi 70 atau 80 pikiran. Itu mulai mendekati satu pikiran ke tingkat 100. Setelah duduk sebentar, Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Busur kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Busurnya berwarna perak gelap, dan memiliki ukiran misterius di atasnya yang berkilauan dengan cahaya metalik yang dingin. Begitu itu muncul, tekanan mengejutkan terpancar darinya yang memenuhi udara dengan ketajaman. Hati semua murid inti yang hadir bergetar, dan senjata mereka mulai bergetar ketakutan akan senjata ini. Busur itu, Chen Yilin dan rekan-rekannya bahkan tidak dapat melihat haluan secara langsung, dan mereka merasa seolah-olah ada tekanan besar pada mereka. Bahkan Zhao Feng merasa bahwa busurnya berat. Niat raja setengah langkahnya juga sedikit bergetar. Busur pengunci langit. Chen Yilin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bukankah itu salah satu senjata suci dari menara 10.000 harta karun? Jiang Fan dan teman-temannya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Busur pengunci langit adalah senjata suci warisan yang sangat terkenal bahkan di antara seluruh lautan Chang. Di dunia ini, hampir setiap senjata suci warisan telah disempurnakan oleh Dewa Suci Alam Cahaya Mistik. Senjata suci warisan normal setidaknya berada di puncak tingkat bumi, dan mereka bahkan mungkin berada di tingkat surga. Gelombang meraung melalui hati Chen Yilin dan teman-temannya. Zhao Feng selalu tinggal di gudang anggur demigod. Bagaimana dia bisa mendapatkan Skylocking Bow? Sua, Zhao Feng dengan cepat menyingkirkan busur pengunci langit. Kekuatannya saat ini mungkin tidak cukup untuk menggunakan Skylocking Bow. Selain itu, dia belum sepenuhnya mendapatkan persetujuan busur pengunci langit, juga belum menyempurnakannya. Kakak Chen, kamu sepertinya tahu busur ini. Zhao Feng menoleh. Chen Yilin menghela napas ringan dan berusaha mempertahankan ketenangannya. Rupanya, busur pengunci langit adalah busur ilahi yang memiliki kemampuan untuk menembus ruang dan bahkan mengunci jiwa seseorang. Legenda mengatakan bahwa, ketika seseorang dikunci oleh busur pengunci langit, bergabung dengan surga dan bumi atau bersembunyi di luar angkasa tidak akan menghasilkan apa-apa. Mendengar itu, Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dingin. Ketika seseorang dikunci oleh Skylocking Bow, itu tidak bisa dihindari. Itu terdengar sangat menakjubkan. Tapi ternyata, salah satu persyaratannya adalah pengguna harus memiliki bakat jiwa yang kuat dan berbakat dalam hukum luar angkasa atau memiliki garis keturunan mata yang unik. Chen Yilin melanjutkan. Mendengar sampai di sana, Zhao Feng mulai berpikir. Busur pengunci langit pasti punya alasan untuk memilihnya. Garis keturunan mata Zhao Feng sebagian besar berbasis jiwa, dan memiliki kemampuan seperti gerakan spasial dan mata surga. Itu memang cocok untuk Skylocking Bow. Tentu saja, akan sulit bagi Zhao Feng untuk segera mengendalikan senjata suci warisan ini. Dia perlu memeriksanya lebih lanjut setelah keluar dari Demigod Forgotten Garden. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, kekuatan jiwa Zhao Feng perlahan pulih. Setelah memahami niat raja, kekuatan jiwa dan kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat. Semuanya, aku akan meninggalkan Danau Asap Ungu sekarang. Zhao Feng berdiri dan berkata. Dia telah menggunakan Eye of Heaven sebelumnya untuk menatap ke bawah ke seluruh Demigod Forgotten Garden, dan dia telah mengerti banyak. Target selanjutnya adalah Istana Penyembuhan Hati. Zhao Feng berpikir, darah seorang demigod telah muncul di Istana Penyembuhan Hati. Orang harus tahu bahwa pemilik Demigod Forgotten Garden memiliki setengah kaki melangkah ke wilayah para dewa. Setetes darah demigod mengandung divine power yang tak terukur, dan itu lebih baik dari sumber apapun. Bahkan raja dan kaisar pun menginginkannya. Saudara Zhao, mengapa kamu pergi dengan terburu-buru? Ekspresi Chen Yilin dan Jiang Fan berubah. Mereka tidak ingin meninggalkan gudang anggur bawah tanah demigod. Anggur dewa ilusi terlalu menarik, dan mereka tidak bisa meninggalkan Zhao Feng. Zhao Feng mengendalikan Putri Duyung. Begitu dia pergi, kita juga tidak akan bisa tinggal. Hati mereka jernih. Saudara Zhao, Anda sudah memahami dasar niat raja dan membentuk niat raja setengah langkah. Apakah mungkin bagi Anda untuk membantu kami mendapatkan beberapa anggur dewa ilusi? Chen Yilin bertanya. Alis Zhao Feng berkerut saat dia mulai berpikir. Cangkir berisi anggur dewa ilusi di lemari telah menghilang, tetapi akan ada sedikit anggur dewa ilusi yang mengalir di tempat lain. Zhao Feng akhirnya berbicara ketika Chen Yilin dan rekan-rekannya menatapnya dengan gugup. Saya dapat membantu, tetapi Anda juga perlu membantu saya dengan sesuatu. Saudara Zhao, ada apa? Chen Yilin dan teman-temannya bersemangat. Mereka hanya takut Zhao Feng tidak setuju. Kamu perlu membantuku melawan musuh yang kuat bersama setelah meninggalkan Istana Ilahi Putri Duyung. Kata Zhao Feng. Musuh yang kuat.
Chen Yilin dan Jiang Fan saling memandang dengan terkejut. Siapa yang bisa membuat Zhao Feng, yang telah memahami niat raja, memanggil musuh yang kuat? Mungkinkah itu Raja Putri Duyung? Itu bukan Raja Putri Duyung. Zhao Feng segera berkata, "Sua." Dengan hanya berpikir, Zhao Feng membuat gambar samar seorang pemuda yang hangat muncul. Itu dia. Chen Yilin dan teman-temannya memiliki sedikit kesan tentang Wen Luoan. Lagi pula, dia telah mencapai alam inti asal besar, dan orang-orang sudah menduga bahwa kekuatannya berada pada level 10 jenius teratas bahkan sebelum Demigod Forgotten Garden dibuka. Kami berasal dari klan yang sama, melawan musuh yang kuat bersama adalah tugas kita. Itu benar, kami akan memberikan segalanya. Semua orang menganggukkan kepala. Itu bagus. Zhao Feng tersenyum tipis. Jika Chen Yilin dan rekan-rekannya bersedia membantunya, maka memberi mereka sedikit ilusion God Wine untuk meningkatkan kekuatan mereka masuk akal. Dengan bantuan Zhao Feng, kelompok itu memperoleh anggur dewa ilusi senilai 3 cangkir lagi. Zhao Feng meninggalkan satu untuk dirinya sendiri sambil memberikan 2 cangkir lainnya kepada yang lain. Gudang bawah tanah Demigod hanya bisa membuat anggur dewa ilusi dalam jumlah tertentu setiap hari, dan ketika batasnya tercapai, seseorang harus menunggu hari lain. Terima kasih, Saudara Zhao. Chen Yilin dan Jiang Fan mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan mereka sangat bersemangat. Keduanya menghela nafas ketika mereka memikirkan masa lalu. Memikirkan kembali ketika mereka pertama kali bertemu Zhao Feng, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah berinteraksi dengannya di masa depan, dan sekarang Zhao Feng membantu mereka mendapatkan anggur dewa ilusi. Sampai batas tertentu, anggur dewa ilusi dapat mengubah nasib mereka dalam 100 tahun. Chen Yilin dan Jiang Fan berbagi 1 cangkir sementara sisanya berbagi 1 cangkir lainnya. Secangkir memiliki sekitar 3 atau 4 tegukan. Zhao Feng juga menonton saat mereka meminum anggur dewa ilusi. Dia ingin melihat seberapa besar pengaruh ilusion God Wine terhadap mereka. Zhao Feng menebak bahwa, karena jiwa dan niat Chen Yilin lebih kuat, peluangnya untuk memahami niat raja sangat tinggi. Chen Yilin juga memiliki kultivasi tertinggi. Seperti yang diharapkan, niat raja segera melonjak dari Chen Yilin. Tentu saja, efek dari ilusion God Wine jauh lebih lemah daripada saat Zhao Feng menggunakannya. Chen Yilin harus meneguk 2 teguk untuk memahami niat raja. Niat raja setengah langkah mulai mengembun di tubuh Chen Yilin, tapi itu bahkan tidak sekuat Zhao Feng. Selamat, Saudara Chen. Zhao Feng tidak terkejut saat dia memberi selamat. Aku baru saja berhasil menyentuh niat raja selama setahun terakhir. Saya tidak berharap untuk membentuk niat raja setengah langkah hari ini. Wajah Chen Yilin dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Jika dia tidak memiliki ilusion God Wine, dia akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk membentuk niat raja setengah langkah. Namun, setelah menggunakan air mata Putri Duyung dan anggur dewa ilusi di yayasannya, dia untungnya bisa menyingkat niat raja setengah langkah. Terlepas dari Chen Yilin, semua murid inti yang tersisa telah berhasil memahami maksud raja, tetapi mereka belum dapat membentuknya. Di antara mereka, tingkat energi mental Jiang Fan telah mencapai alam inti asal besar, tapi dia masih agak jauh dari niat raja setengah langkah. Atribut mereka semua naik, dan Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Kekuatan kelompok ini telah meningkat. Kekuatan Jiang Fan mungkin cukup untuk masuk ke daftar 10 jenius teratas, dan peringkat Chen Yilin di antara 10 besar mungkin harus naik sedikit. Saudara Zhao, kami akan mengikutimu. Chen Yilin berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, kekuatan dan metode Zhao Feng telah memenangkan rasa hormat dan rasa terima kasih semua orang. Jika tidak ada Zhao Feng, mereka tidak akan bisa memasuki kerajaan Putri Duyung dan mendapatkan begitu banyak hadiah. Ayo pergi. Zhao Feng membuat Putri Duyung memimpin di depan. Setelah kembali ke lantai pertama Istana Ilahi Putri Duyung, Zhao Feng memeriksa dirinya sendiri, dan dia melihat bahwa kultivasinya telah mencapai puncak alam inti asal kecil. Dia hampir berada di peringkat tuan yang berdaulat, yang terutama disebabkan oleh anggur mata air abadi dan efek niat raja. Kultivasi Jiang Fan juga meningkat, dan dia hampir mencapai puncak Small Origin Core Realm. Manusia, kekuatan luar biasa mengembun di dekat pintu masuk Istana Ilahi Putri Duyung. Semua orang selain Zhao Feng, Chen Yilin, dan Jiang Fan merasa seolah-olah mereka telah dibatasi, dan mereka tidak dapat bergerak. Raja Putri Duyung, aku tidak akan membawa putrimu pergi, tetapi kamu harus memastikan keselamatan kami sebelum kami keluar dari wilayah kerajaan Putri Duyung. Zhao Feng berkata sambil memerintahkan Putri Duyung untuk tinggal di dekat Istana Ilahi Putri Duyung. Menguasai, mata Putri Duyung dipenuhi dengan cinta dan kengganan. Ini bukan lagi hanya efek dari segel hati gelap, tetapi jenis cinta. Wanita selalu mengagumi para ahli, dan ini terutama untuk Putri Duyung. Tuan Ayah, tolong biarkan aku pergi bersama Tuan. Putri Duyung memohon.
Tidak ada laki-laki di kerajaan Putri Duyung yang menarik perhatiannya. Anda, Raja Putri Duyung melayang di atas istana ilahi, dan dia sangat marah. Dia memelototi Zhao Feng dengan ekspresi kompleks dan tak berdaya. Manusia ini telah memperbudak Putri Duyung dalam tubuh dan hati. Pada saat ini, bahkan jika Zhao Feng membubarkan segel hati gelap, itu mungkin tidak dapat menghapus cinta Putri Duyung. Sayangnya, dia manusia. Raja Putri Duyung sangat mengagumi bakat, kekuatan, dan kemampuan Zhao Feng. Zhao Feng menatap Putri Duyung dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membawamu. Aku akan membubarkan segel hati gelap ketika aku meninggalkan danau asap ungu. Mengapa? Putri Duyung sangat sedih, dalam hal penampilan, aku tidak berada di bawah keindahan ras manusia yang tiada taranya. Bakat jiwaku melengkapi milikmu, dan begitu Putri Duyung menjadi raja, mereka dapat menciptakan tubuh manusia. Aku sudah punya istri. Zhao Feng berkata sebelum pergi bersama Chen Yilin dan teman-temannya. Mendengar itu, hati Putri Duyung bergetar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Zhao Feng yang sudah memiliki istri. Feier, Raja Putri Duyung menghela nafas sambil meletakkan tangan di bahu putrinya. Begitu aku menerobos teknik pembatasan jiwa itu, aku akan menangkap bocah itu dan menjadikannya mainanmu. Raja Putri Duyung mencibir dingin. Putri Duyung semuanya berspesialisasi dalam jiwa, terutama Putri Duyung Kekaisaran. Selanjutnya, Raja Putri Duyung adalah Raja Alam Void God. Namun, ketika Divine Sense-nya memasuki hati putrinya, ekspresinya berubah secara dramatis. Bahkan dia, seorang alam dewa kekosongan, tidak bisa berbuat apa-apa tentang segel hati gelap yang telah ditetapkan Zhao Feng tanpa menghabiskan banyak waktu dan usaha. Segel hati gelap berasal dari manual rahasia mata gelap Kaisar Kematian. Raja normal hanya bisa memandangnya. Di permukaan danau, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tentara Zhao Feng di sekitar tepi kerajaan Putri Duyung mulai berkumpul. Monster air tentakel, buaya purba, binatang buas yang kuat satu demi satu mendorong ke depan. Chen Yilin dan rekan-rekannya berdiri di belakang binatang buas ini, dan setiap binatang lain yang melihat mereka pindah. Zhao Feng dan Chen Yilin sama-sama membentuk niat raja setengah langkah, yang sudah cukup untuk menakuti sebagian besar binatang buas. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia menatap ke kejauhan. Lebih dari selusin mil jauhnya, ekspresi pemuda hangat yang berdiri di permukaan sedikit berubah. Saat pasukan Zhao Feng mendekat, kekuatan Zhao Feng dan kelompok dari klan suci sejati mistik telah meningkat pesat, dan salah satunya bahkan seseorang dengan garis keturunan 10.000 ras kuno. Ekspresi Wen Luoan mulai menjadi sedikit serius. Dia awalnya berpikir bahwa, bahkan jika Zhao Feng dan rekan-rekannya dapat meninggalkan kerajaan Putri Duyung, mereka akan memiliki banyak korban dan menjadi lebih lemah. Namun, sebaliknya, kekuatan mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, Divine Sense dari Mermaid King juga memindai di udara. Jika saya ingin membunuh Zhao Feng, saya harus menghadapi seluruh pasukan, dan masih ada raja yang bersembunyi di belakang. Mata Wen Luoan berbinar. Bahkan jika Raja Putri Duyung tidak melakukan apa-apa, dia tidak sepenuhnya percaya diri. Hanya ada 70% kesempatan sekarang bukan waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika satu atau dua orang melarikan diri, seluruh eselon atas dari Mystic True Secret Clan akan mengejarku setelah Demigod Forgotten Garden ditutup. Pemuda yang hangat menghela nafas setelah analisis mendalam. Suara mendesing. Dengan sekejap, dia terbang ke udara. Karena banyak alasan, dia memutuskan untuk menyerah kali ini. Sangat cepat, Wen Luoan itu benar-benar bisa terbang ke sini. Tanda tanya. Zhao Feng terkejut. Kecepatan yang ditampilkan Wen Luoan dengan mudah melampaui kecepatan dasar Zhao Feng. Bahkan Chen Yilin tidak bisa benar-benar terbang di Demigod Forgotten Garden. Wen Luoan tidak akan menyerang. Dia mungkin waspada terhadap Raja Putri Duyung, Chen Yilin, Jiang Fan, dan tentara. Zhao Feng menghela nafas. Insting memberitahunya bahwa Wen Luoan adalah musuh kuat yang akan membawa bahaya besar baginya. 1 jam kemudian, Zhao Feng dan rekan-rekannya meninggalkan danau asap ungu. Larut. Dengan pikiran, Zhao Feng menggunakan mata spiritual dewa dan membubarkan segel hati gelap pada Putri Duyung. Pada saat yang sama, Putri Duyung di depan istana ilahi Putri Duyung bereaksi dan melihat ke arah tertentu dengan kebingungan dan keengganan. Setidaknya manusia itu menepati janjinya. Raja Putri Duyung menghela nafas. Dia tidak pergi dan mengejar Zhao Feng. Sebaliknya, dia tetap tinggal untuk memeriksa putrinya. Selanjutnya, Putri Duyung hanya terbiasa dengan air danau asap ungu, dan mereka tidak diizinkan memasuki area lain dari Taman Demigod yang terlupakan atau mereka akan menghadapi penindasan niat Demigod. Di tepi danau asap ungu. Saudara Zhao, kemana kita akan pergi selanjutnya? Seorang murid inti berkata dengan agak bersemangat.
Kekuatan dan metode Zhao Feng membuat mereka bersedia untuk patuh. Mereka percaya bahwa, jika mereka mengikuti Zhao Feng, akan ada hadiah yang bagus. Istana Penyembuhan Jantung, kata Zhao Feng. Istana Penyembuhan Jantung. Chen Yilin dan teman-temannya sedikit terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Zhao Feng akan pergi ke Taman 100 Bunga atau Istana 10.000 Harta Karun. Bagaimanapun, kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng sudah cukup dengan sendirinya, dan dia bisa mengendalikan binatang buas yang kuat di atas itu. Dia tidak memiliki banyak keuntungan di Istana Penyembuhan Hati. Kamu bisa memilih untuk mengikutiku atau pergi. Apa yang Anda dapatkan setelah itu tergantung pada kemampuan Anda. Zhao Feng melihat ke arah kelompok itu. Dia sudah mendapatkan cukup hadiah di Demigod Forgotten Garden. Yang paling menarik perhatiannya saat ini adalah darah Demigod. Chen Yilin dan teman-temannya berpikir sejenak. Jika mereka mengikuti Zhao Feng, apa yang akan mereka dapatkan akan bergantung pada kemampuan mereka, dan sangat sulit untuk mendapatkan apapun dari Istana Penyembuhan Hati. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke Istana 10.000 Harta Karun dan berjuang untuk beberapa harta. Ada beberapa harta berharga dan langka di Istana 10.000 Harta Karun yang dapat mengubah nasib seseorang, yang mungkin lebih berharga daripada anggur Dewa Ilusi. Saya berharap yang terbaik untukmu. Zhao Feng tidak terkejut. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Chen Yilin dan teman-temannya. Sejak dia memasuki Demigod Forgotten Garden, dia memiliki niat untuk menjadi seorang penyendiri. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng mulai melaju cepat menuju Istana Penyembuhan Hati. Tekanan dari Demigod Forgotten Garden sangat kuat, jadi kecepatannya sangat berkurang. Setengah hari kemudian, Zhao Feng mulai mendekati Istana Penyembuhan Hati. Di perjalanan, dia melihat beberapa sosok yang mengacak-acak. Zhao Feng duduk di atas kuda berkepala dua yang menyala, dan di belakangnya ada dua manusia capung yang ramping dan gesit yang melayang di udara. Kuda api berkepala dua dan dua manusia capung baru saja diperbudak oleh Zhao Feng. Kekuatan ketiga makhluk itu mendekati tingkat raja setengah langkah, dan ukurannya tidak besar. Mereka juga sangat gesit dan cepat. Ketika para jenius lain melihat kuda Zhao Feng dan dua budak manusia capung, mereka semua mengambil jalan memutar karena takut. Istana Penyembuhan Jantung. Ketika Zhao Feng tiba, dia menyadari bahwa beberapa orang telah berkumpul di sini. Celepuk. Seorang jenius yang mengacak-acak dengan wajah pucat keluar dari Istana Penyembuhan Hati. Kekuatan darah Demigod terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa memasuki radius 10 yard dari darah. Kelompok jenius di luar Istana Penyembuhan Hati berdiskusi. Beberapa aura kuat tiba-tiba muncul dan membuat mereka semua terdiam. Siapa orang itu? Dia berhasil memperbudak manusia capung yang langka. Manusia capung sangat lincah dan cepat. Mereka memiliki elemen angin dan racun. Banyak jenius yang langsung waspada. Jadi, itu dia. Ada beberapa yang mengenali identitas Zhao Feng karena ada murid dari klan suci sejati mistik di sini. Semua orang diam-diam membuat jalan, dan Zhao Feng langsung menuju ke Istana Penyembuhan Hati menuju kolam seolah-olah dia sudah tahu jalannya. Zhao Feng segera mencapai kolam tempat darah Demigod berada. Beberapa jenius yang kuat berdiri di sekitar kolam. Para jenius dari tanah suci ini mampu menahan tekanan darah Demigod dan perlahan-lahan mendekatinya. Darah setengah dewa. Tatapan Zhao Feng terkunci pada setetes darah emas transparan yang seukuran kuku kelingking. Seperti yang diharapkan, ketika Zhao Feng mendekat, tubuhnya mulai merasakan tekanan yang tak terukur. Tekanan ini telah melampaui Void God Realm. Kekuatan yang memancar dari setetes darah ini bisa menghancurkan makhluk hidup menjadi bubuk. Hanya setetes darah sudah begitu kuat. Jika saya bisa memperbaikinya, itu akan sangat membantu garis keturunan, tubuh, dan kultivasi saya. Zhao Feng diam-diam tertegun. Bahkan Raja dan Kaisar tidak akan mampu menahan darah Demigod. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Zhao Feng mulai berpikir. Menggunakan gerakan spasial tidak mungkin. Tidak hanya setetes darah Demigod ini mengandung tekanan yang kuat, itu juga memiliki hubungan misterius dengan niat Demigod. Darah Demigod mengandung kekuatan Demigod, yang menolak kekuatan lain seperti hukum ruang angkasa. Zhao Feng yakin bahwa mendapatkan setetes darah ini 10 kali atau bahkan 100 kali lebih sulit daripada mendapatkan anggur Dewa Ilusi. Ketika Zhao Feng hampir mencapai tanda 10 yard, setiap langkahnya menjadi sangat lambat karena dia harus menghadapi tekanan darah Demigod. Semakin dekat dia, semakin banyak divine power yang bisa dia rasakan dari darah Demigod. Tiba-tiba, teriakan datang dari dekat. Ark, tubuh pria puncak Small Origin Core Realm dengan garis keturunan yang tidak biasa meledak dari darah Demigod ketika dia melangkah dalam jarak 10 yard. Ledakan. Gelombang kejut besar mengirim darah dan daging terbang kemana-mana. Hati para jenius di dekatnya menjadi dingin dan wajah mereka menjadi pucat. Jenius nomor 1 dari Dao Petir. Kematian mengerikan dari jenius itu membuat orang-orang di dekatnya menjadi dingin. Di dalam 10 yard adalah zona terlarang.
Begitu seseorang memasuki jarak itu, tekanan dari darah demigod akan meningkat beberapa kali lipat. Zhao Feng bergumam. Para jenius lainnya juga menyadari itu. Jenius normal mampu menahan tekanan di luar 10 yard. Setiap orang yang meninggal melakukannya terutama karena mereka telah masuk dalam jarak 10 yard. Jika tekanan dalam jarak 10 yard sudah begitu kuat, maka tekanan pada jarak 5 yard, 3 yard, 1 yard, dan tepat di sebelah darah demigod adalah. Zhao Feng tidak bisa membayangkan seberapa kuat tekanan itu nantinya. Dia mulai berpikir ketika dia berkomunikasi dengan kucing pencuri kecil di bahunya. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu mengayunkan cakarnya, memberi isyarat bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa, lalu melompat ke cincin logam kuno. Zhao Feng tidak terkejut. Bahkan raja mungkin tidak akan mampu menahan tekanan besar seperti itu dari darah demigod. Darah demigod, aku datang. Suara dingin terdengar dari jauh. Sua, laki-laki berkulit gelap dengan sepasang sayap hitam di belakang punggungnya melintas di udara. Mo Tianyu, orang-orang di sekitar istana penyembuhan hati menyerah. Kultivasi pria berkulit gelap telah mencapai tahap akhir Great Origin Core Realm, dan dia memiliki sepasang garis keturunan iblis yang sangat unik yang memberinya sepasang sayap. Saat dia mendekat, ada aura jahat yang membuat orang-orang di dekatnya tidak bisa bernapas. Mo Tianyu, salah satu dari 10 jenius teratas Tanah Suci. Dia berasal dari klan suci 1000 kegelapan. Informasi mengenai pendatang baru muncul di benak Zhao Feng. Ada hampir 300 jenius yang memasuki Demigod Forgotten Garden, tetapi semua orang tahu tentang 10 jenius teratas. Bukankah Mo Tianyu berada di tahap tengah Great Origin Core Realm? Ini baru beberapa hari, namun garis keturunan dan kultivasinya telah meningkat secara dramatis. Para jenius di dekatnya mengungkapkan ekspresi hormat, sedangkan mereka yang berasal dari klan suci 1000 kegelapan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Demigod Forgotten Garden penuh dengan keberuntungan, dan garis keturunan sayap iblis unik Mo Tianyu memberinya kemampuan untuk terbang, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak. Sua, sayap hitam berkibar lembut di atas kepala Zhao Feng dan para jenius lainnya saat Mo Tianyu mendarat di dekat kolam. Zona terlarang 10 yard. Banyak jenius menahan napas, dan jantung mereka berdetak kencang. Mo Tianyu baru saja melompat langsung ke radius 10 yard dan masih tidak terluka. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 10 jenius teratas, masing-masing dari mereka memiliki garis keturunan yang tidak biasa, dan mereka sangat kuat. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan Mo Tianyu telah meningkat secara dramatis setelah memasuki Demigod Forgotten Garden. Satu atau dua raja setengah langkah normal tidak akan bisa mengalahkannya. Hahaha, darah Demigod. Untungnya, saya datang dengan cepat. Ekspresi Mo Tianyu sombong. Tak satu pun dari 10 jenius teratas lainnya hadir, dan dia memiliki tanda-tanda menekan semua orang di sini. Pada saat ini, berita tentang darah demigod masih menyebar ke seluruh Demigod Forgotten Garden, tetapi banyak yang masih dalam perjalanan. Kekuatan garis keturunan unik Mo Tianyu memberinya kecepatan yang sangat cepat bahkan di antara 10 jenius teratas. Saat ini, satu-satunya yang memasuki batas 10 yard adalah dia. Tatapannya menyapu seluruh area, dan dia tidak menemukan orang yang kuat. Mo Tianyu berhenti sejenak saat matanya tertuju pada dua manusia capung di belakang Zhao Feng. Manusia capung itu cepat dan gesit. Mo Tianyu tahu betapa merepotkannya mereka. Dia tidak berharap seseorang dapat memperbudak mereka berdua. Kultivasinya bahkan tidak berada di alam inti asal besar. Seseorang perlu mengandalkan garis keturunan dan kultivasi mereka untuk menahan tekanan dari darah demigod. Energi mental tidak berguna di sini. Mo Tianyu mengambil kembali tatapannya. Dia tidak menempatkan Zhao Feng di matanya. Belum ada seorang pun yang layak menjadi lawannya di istana penyembuhan hati. Aku akan mengambil darah demigod sebelum Nan Gongsheng, Meng Xi, dan orang-orang merepotkan lainnya yang belum datang. Mata Mo Tianyu berbinar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai mengedarkan kekuatannya untuk memperkuat tubuh dan pertahanannya. Gur, Mo Tianyu mulai melangkah maju perlahan saat dia bergerak lebih jauh ke arah kolam. Tekanan yang dia hadapi akan meningkat di setiap langkah, dan bahkan dia merasa itu merepotkan. Mo Tianyu adalah orang pertama yang memasuki batas 10 yard dengan aman. Para jenius yang mengelilingi kolam itu iri dan tidak menyerah. Semakin dekat mereka dengan darah demigod, semakin tinggi kesempatan mereka untuk mendapatkannya. Saya perlu meningkatkan kecepatan saya. Darah demigod akan menjadi milikku. Mo Tianyu sangat bersemangat. Darah seorang demigod adalah darah yang hampir ilahi. Itu akan mengubah kehidupan bahkan para ahli. Bahkan raja dan kaisar akan menjadi gila karenanya. 10 yard. Pada saat ini, seorang pemuda berambut biru memasuki zona terlarang 10 yard. Itu dia. Ketika orang-orang melihat siapa itu, mereka sangat terkejut. Orang kedua yang masuk dalam jarak 10 yard adalah Zhao Feng.
Semakin dekat dengan darah demigod, semakin kuat tekanannya. Lebih jauh lagi, siapa yang tahu kemampuan ofensif seperti apa yang mungkin dimilikinya. Zhao Feng tidak berani bertindak terlalu jauh untuk berhati-hati. Kenyataannya, kekuatan dari zona 10 yard tidak sekuat itu. Tekanan di alam mimpi kuno jauh lebih kuat. Bocah itu. Ekspresi Mo Tianyu berubah ketika dia melihat Zhao Feng. Dia tidak mengharapkan anak nakal di puncak alam inti asal kecil untuk memasuki zona 10 yard, dan sepertinya Zhao Feng bahkan tidak menemukan tekanan yang sangat kuat. Garis keturunan, tubuh, dan kultivasi adalah 3 faktor yang menentukan seberapa jauh seseorang bisa bergerak di sini. Jika seseorang memiliki garis keturunan yang unggul, mereka memiliki keuntungan, dan jika tubuh seseorang cukup kuat, mereka juga dapat menahannya. Di sisi lain, mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi hanya mampu menahan lebih banyak kekuatan. Misalnya, jika Kaisar Duanmu di sini, dia akan bisa mendapatkan darah demigod dengan mudah. Bodoh amat, bocah. Mo Tianyu menjilat bibirnya dan menatap Zhao Feng. Dia mencoba menggunakan kekuatan dan ketenarannya untuk menekan Zhao Feng, tetapi bagaimana Zhao Feng akan jatuh cinta padanya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa saat dia menjaga jarak tertentu dengan Mo Tianyu. Mo Tianyu berada di sisi yang berlawanan. Serangan seseorang akan sangat dibatasi karena tekanan dari darah demigod, dan siapa yang tahu reaksi seperti apa yang mungkin dimiliki darah demigod. Kakak Mo, bocah bernama Zhao itu mengendalikan pasukan di Danau Asap Ungu dan mengalahkan Kakak Tu. Seorang murid dari klan suci 1000 kegelapan memperingatkan. Demigod Forgotten Garden adalah tempat yang besar, tapi berita mulai menyebar. Apa? Dia mengalahkan saudara Tu. Mendengar itu, Mo Tianyu tidak percaya. Sebelum dia memasuki Demigod Forgotten Garden, kekuatannya sendiri sedikit lebih lemah dari Tu Jiuseng, meskipun dia mungkin lebih kuat sekarang karena dia telah memperoleh sedikit keberuntungan. Saat ini, suara mendesing. Sosok 5 warna terbang di udara. Sungguh kekuatan petir yang aneh. Zhao Feng merasakan Wind Lightning True Yuan-nya bergerak. Tanpa melihat, dia tahu identitas pendatang baru itu. Lei Zhen, salah satu dari 10 jenius teratas Tanah Suci. Ini akan menjadi gaduh sekarang. Pakar lain dari 10 jenius teratas telah muncul. Lei Zhen berasal dari 10.000 klan petir. Dia jenius nomor 1 dari Lightning Dao. Semua jenius melihat ke atas. Ada banyak orang di Istana Penyembuhan Hati yang menonton dan berharap mendapatkan darah demigod dengan keberuntungan. Bagaimanapun, sejumlah kecil jenius di masa lalu telah memperoleh kekayaan yang menantang surga bahkan jika mereka tidak terlalu kuat, jadi keberuntungan jelas merupakan faktor. Sua, Lei Zhen mendarat di dekat kolam antara 8 dan 9 yard, bahkan lebih dekat dari Mo Tianyu. Darah setengah dewa, ini mungkin esensi darah demigod atau dia tidak akan bisa bertahan selama ini dan masih mengandung begitu banyak kekuatan. Wajah Lei Zhen menjadi sedikit merah ketika dia mendarat. Dia segera mengedarkan petir 5 warnanya dan tampak seperti dewa petir. Esensi darah demigod. Mata para jenius di dekatnya menjadi lebih berapi-api. Setetes esensi darah mengandung esensi kehidupan demigod, dan itu lebih dari 100 kali lebih baik daripada setetes darah normal. Jika aku bisa menyerap esensi darah demigod ini, keadaan keberadaanku akan meningkat secara dramatis dan mendapatkan potensi untuk mencapai level raja atau kaisar. Hati semua orang dipercepat. Esensi darah seorang demigod jelas merupakan item yang bagus untuk raja dan kaisar. Itu bahkan mungkin akan menguntungkan para dewa suci alam cahaya mistik yang normal. Dalam zona terlarang 10 yard, Mo Tianyu, Lei Zhen, dan Zhao Feng perlahan berjalan ke depan. Zhao Feng sedikit di belakang 2 lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika seseorang benar-benar mendekati esensi darah. Zhao Feng sangat berhati-hati. Jika esensi darah dari demigod melepaskan serangan, bahkan raja sejati tidak akan bisa mundur tanpa terluka. Itu anak nakal itu. Lei Zhen melihat Zhao Feng dari sudut matanya. Zhao Feng jauh dari Mo Tianyu, tetapi lebih dekat ke Lei Zhen. Kesal, Lei Zhen mencibir dingin. Bagaimana dia bisa merasa aman karena punggungnya terbuka untuk pesaing. Lei Zhen mengirim cakar petir 5 warna ke arah Zhao Feng. Zhao Feng jelas tidak akan melakukan apa-apa. Dia mengirim cakar petir ungu kuno ke arah cakar petir 5 warna. Cakar petir angin penghancur ungu. Ledakan keras terdengar, dan gelombang kejut menyebar ke lebih dari selusin yard. Bahkan sayap hitam iblis di sekitar Mo Tianyu melemah. Bam! Sosok Zhao Feng bergetar sedikit saat petir 5 warna samar meluas ke tubuhnya. Zhao Feng mengedarkan garis keturunan pertahanannya, dan sisik ungu gelap muncul di tubuhnya sampai kilat 5 warna memudar. Namun, dia masih merasa mati rasa. Garis keturunan air defensifnya jelas terkait dengan elemen air, yang menghantarkan petir. Di sisi lain,
Ketika busur Purple Destruction Wind Lightning mendarat di Lei Zhen, dia bahkan tidak menghindar. Hahaha, kekuatanmu tidak buruk. Lei Zhen menerima sambaran petir secara langsung dan dengan mudah menyerapnya. Dia menyerap petir. Ekspresi Zhao Feng berubah. Dia menyadari bahwa warisan Wind Lightning-nya telah bertemu musuh bebuyutannya. Lei Zhen memiliki garis keturunan spiritual petir kuno, dan dia adalah jenius nomor 1 dari Lightning Dao. Teknik petir 10.005 elemen miliknya adalah teknik petir tertua di Lautan Chang. Bahkan bakat Wind Lightning Emperor dalam Lightning tidak setinggi Lei Zhen, dan dia tidak mampu mengolah teknik 10.000 petir 5 elemen, memaksanya untuk menciptakan Dao sendiri dan memahami Wind Lightning Dao. Raja Binatang, berat, penguasaanmu atas warisan Kaisar Petir Angin hanya akan menggelitikku. Lei Zhen bertindak seolah-olah kemenangan sudah menjadi miliknya. Dia memiliki garis keturunan spiritual petir kuno yang sangat tangguh terhadap serangan petir, dan bahkan bisa menyerapnya. Teknik 5 elemen 10.000 petir seperti menambahkan sayap pada harimau. Di sisi lain, garis keturunan air pertahanan Zhao Feng tidak terlalu efektif melawan serangan petir. Gempa petir bumi surgawi. Busur petir kuno memanjang dari kaki Lei Zhen menuju Zhao Feng. Serangan petirnya tidak hanya bisa mengalir ke air, mereka juga bisa diarahkan melalui udara. Zhao Feng merasakan sensasi mati rasa bahkan sebelum serangan itu tiba. Cincin petir angin ungu. Gelombang petir angin ungu yang bersinar melonjak dari Zhao Feng dan berbenturan dengan serangan Lei Zhen. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua kekuatan lightning berinteraksi. Serangan petir angin Zhao Feng sangat cepat, sedangkan petir Lei Zhen mengandung 5 elemen, memungkinkannya menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Gempa petir surga bumi seperti Gunung Teh itu sangat stabil, dan tampaknya menjadi satu dengan bumi. Meskipun Lei Zhen belum memahami niat raja, niat dalam serangannya telah mencapai tingkat seperti itu sampai tingkat tertentu. Bam! Sosok Zhao Feng berhenti sejenak, dan kakinya menjadi mati rasa saat dia memblokir serangan Lei Zhen. Lei Zhen tidak terluka, dan dia dengan mudah menyerap serangan Zhao Feng dengan ekspresi yang menyenangkan. Giliranku sekarang. Zhao Feng mencibir saat aura merah samar muncul di petir berwarna ungunya. Pergi. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan petir angin penghancur ungu yang berisi gumpalan merah melesat keluar. Ledakan. Petir 5 warna di sekitar tubuh Lei Zhen menerima pukulan itu secara langsung. Lei Zhen tidak santai kali ini. Petir angin berwarna merah tua mengandung kekuatan kehancuran yang menyala-nyala yang terus mengikis tubuhnya. Kamu benar-benar berhasil memahami gumpalan dari Scarlet Destruction Wind Lightning. Ekspresi Lei Zhen sedikit berubah. Scarlet Destruction Wind Lightning tidak hanya meningkatkan kekuatan Destruction, tetapi juga memiliki efek nyala api yang bertahan cukup lama. Sederhananya, setelah terkena Scarlet Destruction Wind Lightning, seseorang akan terus mengalami kerusakan selama beberapa waktu. 5 elemen petir air. Petir di sekitar Lei Zhen tiba-tiba berubah menjadi biru tua dan melawan sensasi terbakar. Pada saat ini, ekspresi kedua jenius Lightning Dao sedikit serius. Lei Zhen jelas tidak mengharapkan Zhao Feng untuk memahami sedikit dari Scarlet Destruction Wind Lightning. Saya baru saja berhasil memahami sedikit dari Scarlet Destruction Wind Lightning. Aku belum bisa menjatuhkannya. Wajah Zhao Feng dingin, tapi matanya berkilauan. Kekuatan bertarung bocah itu cukup kuat. Dia belum kalah bahkan setelah menghadapi Lei Zhen. Para jenius di dekatnya mulai berdiskusi. Ekspresi Lei Zhen kembali normal saat ejekan muncul di wajahnya. Berat, aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuh dari teknik 5 elemen 10.000 petir. Meskipun dia bertindak seolah-olah kemenangan sudah menjadi miliknya, Lei Zhen masih waspada. Sayap angin dan petir dari warisan angin petir sangat merepotkan. Teknik 5 elemen 10.000 petirnya adalah tentang keseimbangan antara serangan dan pertahanan, sedangkan warisan petir angin Zhao Feng adalah tentang kecepatan dan serangan yang ekstrim. Hehe, apakah begitu? Zhao Feng mencibir dingin saat ekspresinya menjadi redup. Ledakan. Niat kuat turun di dalam dimensi jiwa dan menunjukkan tanda-tanda pembentukan kekuatan luar biasa. Apa? Tubuh Lei Zhen membeku saat kesadarannya ditekan oleh niat itu. Niat raja setengah langkah. Kekuatan raja yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Tanda tanya. Bahkan Mo Tianyu berteriak kaget. Bam! Angin melolong dan guntur menggelegar di udara di atas, dan jiwa orang-orang di dekatnya mulai gemetar gelisah. Niat raja setengah langkah tampaknya menjadi satu dengan langit dan bumi, dan kekuatan yang terpancar darinya membuat tubuh Lei Zhen menjadi berat. Seolah-olah dia berada di bawah gunung, dan dia tidak bisa bernapas. Ini bukan hanya niat raja setengah langkah yang normal. Wajah Lei Zhen menjadi merah. Serangan petir angin Zhao Feng menjadi jauh lebih kuat ketika dia menggunakan niat raja setengah langkahnya. Orang-orang terdiam. Beberapa bahkan berpikir bahwa salah satu dari 10 jenius teratas lainnya telah turun. Keringat dingin mulai muncul di dahi Lei Zhen saat jiwanya ditekan.
Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki garis keturunan yang unik dan kekuatan pertempuran yang menakjubkan yang melebihi Raja Setengah Langkah normal, dia mungkin bahkan tidak akan bisa melawan sama sekali. Niat Raja Setengah Langkah ini sudah memiliki tanda-tanda membentuk kekuatan luar biasa, bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah itu anggur Dewa Ilusi? Mo Tianyu mulai berkeringat dingin, dan mau tak mau dia merasa beruntung karena tidak menyerang Zhao Feng. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Niat Raja Setengah Langkah menekan tubuh dan hati Lei Zhen. Sua, niat Raja Setengah Langkah menghilang setelah 3 napas. Lei Zhen dan para jenius lainnya menghela nafas panjang saat Zhao Feng berdiri tak bergerak. Dia merasakan berbagai tatapan hormat dan waspada padanya. Saya mendengar bahwa Zhao Feng ini memerintah seluruh Danau Asap Ungu, mengalahkan Tu Jiuseng, dan memasuki kerajaan Putri Duyung. Sepertinya dia kemungkinan besar mendapatkan anggur Dewa Ilusi, yang memungkinkannya untuk memahami niat Raja Setengah Langkah. Anggur Dewa Ilusi. Kerajaan Putri Duyung memiliki raja yang menahan benteng. Bagaimana dia melakukannya? Para jenius yang hadir berdiskusi. Tentu saja, tidak masalah bagaimana dia membentuk niat Raja Setengah Langkah. Yang penting adalah yang dia miliki, dan niat Raja Setengah Langkahnya bahkan lebih kuat dari biasanya. Saudara bela diri Junior Zhao. Niat Raja Setengah Langkah. Beberapa tokoh lainnya memasuki Istana Penyembuhan Hati. Seseorang bisa merasakan aura niat Raja Setengah Langkah dan kekuatan luar biasa dari jauh. Para pendatang baru semuanya adalah murid mistik True Secret Clan. Saudara Nan dan Dong Wenjian ada di antara mereka, dan tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kakak Dong. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya sebagai balasan. Dong Wenjian dan saudara Nan memiliki ekspresi canggung. Pada awalnya ketika mereka memasuki Taman Demigod yang terlupakan, Zhao Feng tidak bergabung dengan mereka di Menara 10.000 Harta Karun, dan saudara Nan marah pada saat itu. Namun, Zhao Feng telah menaklukkan Danau Asap Ungu sendirian, mendapatkan air mata Putri Duyung dan anggur Dewa Ilusi. Dia bahkan telah membentuk niat Raja Setengah Langkah. Di sebelah kolam, niat Raja Setengah Langkah Zhao Feng telah mengejutkan semua orang, dan dia sekarang memiliki tanda-tanda untuk menekan dua lainnya. Keduanya bertukar pandang dan memutuskan untuk menghadapi Zhao Feng bersama. Darah setengah dewa. Berita itu memang tidak palsu. Sosok Broternan melintas saat dia memasuki zona 10 yard. Jenius 10 besar lainnya. Kekuatan saudara Nan setara dengan Chen Yilin yang belum meminum anggur Dewa Ilusi. Darah demigod terlalu menarik, jadi beberapa murid di Istana 10.000 Harta Karun dan para jenius terdekat lainnya datang ketika mereka mendengarnya. Situasi menjadi lebih tegang. Mo Tianyu, Lei Zhen, Broternan, dan Zhao Feng semuanya memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan 10 jenius teratas. Keempatnya adalah bintang pertunjukan saat mereka perlahan mendekati darah demigod. Namun, ketika mereka mencapai 5 yard, Lei Zhen dan Broternan sama-sama merasakan tekanan yang luar biasa. Zhao Feng tidak merasakannya, tapi dia berpura-pura. Aku tidak bisa menjadi yang pertama. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada darah demigod, dan mata spiritual dewa memberinya sinyal peringatan. Kekuatan yang terkandung dalam darah demigod mungkin lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Lebih jauh lagi, jika dia bisa dengan aman mencapai darah demigod, 10 jenius teratas lainnya mungkin akan menarik sesuatu. Tepat pada saat ini, aura kematian dalam jiwa Zhao Feng menjadi lebih kuat. Cheng, seorang pemuda yang hangat tiba di Istana Penyembuhan Hati dan mendarat di sebuah bangunan. Darah demigod. Jantung Wen Luoan melonjak. Itu adalah setetes darah demigod, dan esensi darah pada saat itu. Jika guru ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa menolaknya. Jantung Wen Luoan semakin cepat. Jika dia bisa mendapatkan darah demigod, potensi dan masa depannya bahkan mungkin melampaui Kaisar Kematian. Setelah melihat darah demigod, apapun tentang pengejaran dilemparkan ke belakang kepalanya. Darah demigod akan menjadi milikku. Kekuatan garis keturunan saya dan kekuatan saya akan meningkat secara dramatis jika saya mendapatkannya, dan pada saat itu, membunuh Zhao Feng secara diam-diam akan mudah. Wen Luoan segera punya rencana. Darah demigod telah mengubah rencana awalnya. Dia masih berencana untuk membunuh Zhao Feng secara rahasia dan mengambil kepalanya, tapi sekarang, darah demigod menjadi prioritas utamanya. Wen Luoan juga ada di sini. Zhao Feng berjaga-jaga. Dia masih tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendekati darah demigod. Situasi menjadi lebih kompleks. Mo Tianyu, Lei Zhen, saudara Nan, dan Zhao Feng semuanya memiliki rencana mereka sendiri, dan mereka semua berjaga-jaga. Karena semakin banyak jenius dari tempat lain berkumpul di Istana Penyembuhan Hati, mereka berempat menjaga jarak tertentu pada jarak 5 yard. Setiap langkah pada titik ini sangat sulit sendiri, apalagi mereka semua waspada satu sama lain.
Pada saat tertentu, hati Zhao Feng melonjak saat dia merasakan sesuatu. Itu, tatapan pemuda yang hangat itu melihat ke arah tertentu di langit. 1 atau 2 napas kemudian, suara mendesing. Seekor binatang bertanduk tunggal terbang di udara. Penerbangan, itu bisa terbang. Terlepas dari beberapa burung terbang yang sangat kuat, sebagian besar keberadaan di Demigod Forgotten Garden tidak bisa benar-benar terbang. Detik berikutnya, kekuatan Agung Raja yang mulia dan menghanguskan terpancar dari binatang itu dan menyebar ke separuh istana penyembuhan hati. Kekuatan Raja yang luar biasa. Binatang purba langka peringkat Raja. Semua orang di dalam istana penyembuhan hati ketakutan, dan banyak orang jenius tidak dapat bergerak. Begitu kekuatan luar biasa itu benar-benar turun, setengah dari para jenius di sini akan memuntahkan darah. Lalala, lebih baik datang di waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Suara seorang gadis muncul. Seorang gadis muda dengan mata berbintang berdiri di atas binatang raja. Rambutnya sangat panjang dan sangat bersih. Mengki. Dia benar-benar mengendalikan binatang peringkat raja. Para jenius yang hadir tidak bisa berkata-kata, dan beberapa dari mereka mulai gemetar. Sulit bagi mereka bahkan untuk berbicara di bawah kekuatan raja yang luar biasa. Dalam zona 10 yard, Zhao Feng, Saudara Nan, dan Lei Zhen merasa seolah-olah ada gunung di atas mereka. Saudara Nan dan Lei Zhen tidak stabil setelah menghadapi kekuatan agung raja dan darah demigod. Saat ini, Meng Xi telah tiba dengan raja binatang buasnya. So, semua orang hanya bisa menyaksikan Meng Xi mendarat di air dengan perlindungan raja binatang buas, tepat di depan darah demigod. Mengambil langkah mundur untuk saat ini. Binatang bertanduk itu memiliki sisik ungu, dan dikelilingi oleh kilat dan api ungu. Itu mengeluarkan kekuatan luar biasa saat turun. Dengan perlindungan dari kekuatan raja yang luar biasa, Meng Xi hanya berjarak setengah yard dari darah demigod. Di sekitar kolam, banyak jenius menahan napas karena terkejut. Dia sudah sangat dekat, dan dia mendapat bantuan dari binatang raja. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Apakah darah demigod akan mendarat di tangan Meng Xi? Saudara Nan dan Lei Zhen saling memandang, lalu menatap ke arah Zhao Feng. Zhao Feng telah membentuk niat raja setengah langkah, serta aura kekuatan luar biasa. Mungkin dia bisa mengganggu Meng Xi. Adapun Mo Tianyu, dia juga berasal dari klan suci 1000 kegelapan, jadi dia tidak akan bertarung dengan Meng Xi. Jika darah demigod diambil olehnya dengan begitu mudah, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada Meng Xi dan darah demigod. Dia tahu bahwa dia bukan Meng Xi atau tandingan raja binatang buas. Darah demigod tidak hanya mengandung kekuatan yang sangat besar, tetapi juga memiliki kecerdasannya sendiri. Jika darah demigod tidak memiliki kesadarannya sendiri, maka Zhao Feng akan bisa mengambilnya dengan gerakan spasialnya sejak lama. Saat para jenius menyaksikan, Meng Xi perlahan mendekati darah demigod. Warna merah samar muncul di wajahnya yang cantik, dan laju napasnya meningkat. Esensi darah seorang demigod. Ini mengandung begitu banyak kekuatan. Alis Meng Xi berkerut. Dia merasa sangat bermasalah bahkan dengan bantuan seorang raja. Kekuatan memukul mundur dari darah demigod lebih kuat dengan setiap langkah yang dia ambil. Weng! Darah demigod berkilauan dengan cahaya keemasan saat mengirimkan gelombang tekanan ke segala arah. Pasir dan batu berhembus di seluruh istana penyembuhan jantung saat tornado terbentuk. Bam! 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 Para jenius di dekatnya pergi terbang. Wah! Wah! Yang lebih dekat memuntahkan darah. Darah bocor dari mulut Lei Zhen saat dia mundur beberapa meter. Saudara Nan dan Mo Tianyu sama-sama terdorong mundur beberapa yard. Seperti yang saya harapkan, tubuh Zhao Feng sedikit goyah. Meng Xi memuntahkan seteguk darah meskipun dia memiliki perlindungan seorang raja, dan wajahnya menjadi merah padam. Garis keturunan Meng Xi terkait dengan Dao of the Soul, jadi tubuh fisiknya tidak terlalu kuat. Jika itu saya mungkin berhasil. Zhao Feng berpikir. Kenyataan membuktikan bahwa bahkan seorang raja biasa tidak dapat dengan mudah mendapatkan darah demigod. Beberapa jenius yang hadir menghela nafas, tetapi Meng Xi tidak menyerah. Di antara semua orang, dia masih memiliki kemungkinan tertinggi untuk mendapatkan darah demigod. Mengambil. Dengan bantuan seorang raja, Meng Xi menggunakan kekuatan isap pada darah demigod. Sebuah cahaya melamun samar menyelimuti darah demigod. Weng! Darah demigod tampak hidup saat dia berjuang. Binatang unicorn itu meraung ketika udara di dekatnya terkikis oleh kilat dan api ungu. Keduanya bergabung untuk melawan darah demigod. Bang! Darah demigod mengirimkan gelombang kejut yang bergelombang ke seluruh dimensi. Para jenius di dekatnya sekali lagi diserang, dan mereka mundur jauh. Aku akan mundur untuk saat ini. Zhao Feng melawan tekanan darah demigod saat dia perlahan berjalan kembali. Pada saat yang sama, dia melihat pemuda yang hangat di atap dari sudut matanya dengan hati-hati. Namun,
Mata Wen Luoan terkunci pada darah demigod, dan dia tampaknya tidak terlalu memperhatikan Zhao Feng. Aku akan membiarkan cewek ini menghabiskan sebagian dari kekuatan darah demigod terlebih dahulu. Pemuda yang hangat itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan gelombang kejut yang datang ke arahnya tidak mempengaruhinya. Pada saat ini, sebagian besar jenius telah mundur jauh dari zona 10 yard, dan tidak ada yang berani melawan Meng Xi demi darah demigod. Meng Xi menjadi karakter utama di dekat kolam. Mengapa kakak bela diri senior Nan Gongsheng tidak ada di sini? Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Dong Wenjian di dekatnya. Nan Gongsheng menduduki peringkat pertama di antara 10 jenius teratas Tanah Suci. Jika dia ada di sini, dia mungkin bisa bersaing dengan Meng Xi. Saudara Nan Gongsheng masih berusaha mendapatkan pedang Qiankun. Dia seharusnya sudah mendapat berita sekarang. Kata Dong Wenjian, orang-orang telah pergi untuk memberitahu Nan Gongsheng di Menara 10.000 harta karun sejak lama. Saat ini, hanya Meng Xi yang berada di sebelah kolam saat dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan darah demigod. Dia melakukan semua yang dia bisa, tetapi yang terjadi hanyalah sedikit pengurangan jarak antara dia dan darah. Situasinya akan menjadi sangat kompleks jika Nan Gongsheng tiba. Meng Xi merasa tidak sabar. Waktu berlalu dengan lambat, dan darah demigod masih berjuang. Orang-orang yang hadir semuanya memiliki ekspresi gugup. Bagaimanapun, darah demigod menjadi semakin dekat ke tangan Meng Xi. Metode apa yang Meng Xi gunakan untuk mengendalikan Raja Binatang Buas? Zhao Feng perlahan mundur, dan tatapannya segera mendarat di tanduk bersisik ungu di tangan Meng Xi yang lain. Jadi, begitulah. Zhao Feng segera mengerti. Tanpa bantuan dari luar, akan sulit bagi Meng Xi untuk mengendalikan Raja Binatang bahkan jika dia memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Namun, Zhao Feng tidak mengerti bagaimana tanduk ungu itu bisa mengendalikan seorang raja di Taman Demigod yang terlupakan. Setelah berpikir lama, hanya ada satu kemungkinan, tanduk itu berasal dari Demigod Forgotten Garden, dan itu disempurnakan dengan cara yang unik sehingga bisa mengendalikan binatang itu. Saudara Zhao, Anda tidak akan bersaing lagi. Saudara Nan dan Dong Wenjian tidak mengerti mengapa Zhao Feng mundur semakin jauh. Dari para jenius yang hadir, Zhao Feng adalah satu-satunya yang telah membentuk niat raja setengah langkah, jadi dialah yang memiliki peluang terbesar untuk menghentikan Meng Xi. Aku menyerah pada darah demigod. Zhao Feng menjawab saat dia mundur semakin jauh. Bahkan jika saya entah bagaimana mendapatkan darah demigod dengan keberuntungan, saya tidak akan bisa mundur dari serangan Meng Xi, Raja Binatang Buas, pemuda yang hangat, dan semua ahli lainnya. Zhao Feng berpikir, oleh karena itu, langkah pertamanya adalah menyerah pada kompetisi untuk mendapatkan darah demigod. Dia tidak berpura-pura, Zhao Feng benar-benar meninggalkan istana penyembuhan hati. Miao Mia, Zhao Feng menarik kucing kecil pencuri itu keluar dari ring. Kucing pencuri kecil itu bersendawa, dan bertingkah seperti pemabuk yang agresif saat melihat ke arah Zhao Feng dengan ketidakpuasan. Udara alkohol membuat Zhao Feng mengerutkan alisnya. Mata jiwa es. Mata kiri Zhao Feng menjadi biru es, dan sensasi dingin melewati jiwa kucing pencuri kecil itu. Miau, kucing pencuri kecil itu cegukan karena pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Kucing pencuri kecil, kamu tinggal di istana penyembuhan hati. Zhao Feng memerintahkan. Kucing pencuri kecil itu melirik ke arah Meng Xi dan Raja Binatang Buas dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah hewan peliharaan spiritual tipe tangkas, dan tubuh fisiknya tidak kuat. Bagaimana itu bisa menahan tekanan dari darah demigod? Hanya bersendawa dari unicorn mungkin akan membuatnya kehilangan lapisan kulitnya. Tetap di sini dan awasi. Zhao Feng jelas tidak akan bergantung pada kucing pencuri kecil itu untuk memperebutkan darah demigod. Itu mungkin bahkan tidak akan bisa mencapai beberapa meter dari darah demigod. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu akhirnya menganggukkan kepalanya, dan matanya mulai berputar saat menunjuk ke arah Zhao Feng dengan cakarnya. Baguslah kalau kamu mengerti aku. Zhao Feng berhenti sebentar. Kucing pencuri kecil itu seperti rubah yang licik, jadi dia tahu apa yang ada dalam pikiran Zhao Feng. Tubuh kucing kecil pencuri itu menghilang. Itu bersembunyi di sudut acak istana penyembuhan hati sementara Zhao Feng duduk di atas kuda yang panas dengan dua capung di belakangnya. Tidak ada gunanya aku pergi ke istana penyembuhan hati jika seseorang sekuat Meng Xi ada di sana. Hanya dalam keadaan mata surga saya akan memiliki niat raja yang lengkap. Zhao Feng berpikir saat dia meninggalkan istana penyembuhan hati tanpa melihat ke belakang sekalipun. Dimensi mimpi buruk. Saat Meng Xi menekan semua orang, Zhao Feng sejenak menyerah untuk bersaing memperebutkan darah demigod dan mundur. Eye of Heaven-nya akan memiliki keuntungan yang lebih besar jika dia berada lebih jauh. Namun, saya hanya bisa menggunakan mata surga pada saat yang paling kritis untuk mencapai efek terbaik. Zhao Feng semakin jauh dari istana penyembuhan hati. Kucing pencuri kecil itu berada di istana penyembuhan hati,
dan Zhao Feng dapat berbagi penglihatan dengannya, yang berarti bahwa Zhao Feng masih dapat melihat apa yang terjadi di Istana Penyembuhan Hati. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, suara terbang datang dari depan, serta munculnya niat raja yang akrab. Nan Gongsheng. Zhao Feng bisa melihat seorang pemuda yang bangga di udara jauh. Itu, tanpa ragu, Nan Gongsheng, dan arah yang dia tuju adalah Istana Penyembuhan Hati. Akan ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Zhao Feng senang. Nan Gongsheng memiliki pedang kuno di tangannya yang mengubah warna langit kemanapun dia pergi. Pedang Qiankun. Ekspresi Zhao Feng berubah, dan tombak kekaisaran es yang telah bergabung dengan garis keturunannya bergetar. Nan Gongsheng telah diterima oleh pedang Qiankun, jadi dia sekarang bisa menggunakan senjata suci warisan ini. Bagaimanapun, kultivasinya hampir sebanding dengan seorang raja. Nan Gongsheng telah menghabiskan waktu lama mencoba untuk mendapatkan pengakuan pedang Qiankun, jika tidak, jenius nomor satu ini akan menyapu semuanya. Nan Gongsheng melewati udara dan melirik Zhao Feng, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa sambil terus menuju Istana Penyembuhan Hati. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok familiar lainnya muncul di depan. Saudara bela diri junior Zhao. Para pendatang baru adalah Chen Yilin, Jiang Fan, dan kawan-kawan. Kalian semua menuju ke Istana Penyembuhan Jantung, kan? Persaingan di sana sangat ketat. Zhao Feng merangkum apa yang terjadi, dan dia pergi ke arah lain setelah berbicara. Chen Yilin mulai berpikir, bahwa Zhao Feng tiba di Istana Penyembuhan Hati sebelum kita, tapi sekarang dia mundur. Mereka tidak bisa memahami tindakan Zhao Feng. Kekuatan Zhao Feng seharusnya hanya di bawah Nan Gongsheng dan Meng Xi. Zhao Feng menempuh jalannya sendiri menuju arah tertentu. Tampaknya dia benar-benar menyerah pada darah demigod, tetapi kenyataannya, sebagian besar perhatiannya masih di Istana Penyembuhan Hati. Aku akan pergi mencari tempat yang tenang dulu. Zhao Feng memindai informasi di benaknya dan menggunakan Eye of Heaven untuk menemukan target dengan cepat. Ruang buku tersembunyi. Zhao Feng tahu bahwa ada ruang buku tersembunyi di Demigod Forgotten Garden. Ruang buku tersembunyi adalah ruang buku demigod, dan itu berisi banyak buku, tapi tampaknya, tidak ada teknik atau keterampilan di dalamnya. Alasan mengapa demigod mati terutama karena kesengsaraan dewa, dan dia tampaknya tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan warisan yang benar dan lengkap. Namun, alasan mengapa Zhao Feng memilih ruang buku tersembunyi terutama karena sunyi dan jauh. Pada saat yang sama, dia juga ingin mencari tahu. Beberapa orang di Tanah Suci bela diri sejati suka fokus pada area yang kurang dikenal di Demigod Forgotten Garden, berpikir bahwa ada beberapa tempat yang berisi keberuntungan yang tidak diketahui. Ruang buku tersembunyi adalah salah satunya. Menjadi ruang buku seorang demigod, tidak ada keberuntungan yang pernah muncul di sana, ini saja sudah mencurigakan. Tepat saat Zhao Feng menuju ruang buku tersembunyi, situasi di Istana Penyembuhan Hati berubah. Darah demigod adalah milikku. Nan Gongsheng turun dari langit dan memasuki Istana Penyembuhan Hati. Kekuatan luar biasa lainnya tiba di atas kolam. Sua. Dengan sekejap, Nan Gongsheng muncul di depan darah demigod. Nan Gongsheng. Ekspresi Meng Xi berubah. Darah demigod sangat dekat dengan telapak tangannya. Hu mengaum. Raja binatang buas meraung dan mengirim gelombang petir ungu yang mengerikan ke arah Nan Gongsheng. Ini adalah serangan seorang raja. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di Demigod Forgotten Garden, area di dekatnya pasti sudah terbalik dan terlempar. Huff. Kekuatan luar biasa dan riak cahaya perak muncul di tubuh Nan Gongsheng. Ledakan. Serangan dari raja binatang itu tampaknya diangkut melalui ruang angkasa. Miao, seekor kucing kecil di sudut suatu tempat memiliki ekspresi aneh. Hukum tata ruang, seperti yang diharapkan dari pemilik tubuh spiritual surgawi dan tubuh spiritual spasial. Zhao Feng berbagi indera yang sama dengan kucing pencuri kecil itu. Bam! Bentrokan dua kekuatan menyebabkan udara bergetar. Tidak baik, para jenius di dekatnya tidak stabil untuk berdiri. Gelombang kejut dari bentrokan raja bisa menyapu setengah mil di Demigod Forgotten Garden. Jalan setapak batu giok di bawah mulai retak. Namun, tidak ada di dalam Demigod Forgotten Garden yang sederhana. Weng, di bawah aliran energi yang aneh, bangunan dan jalan setapak yang hancur mulai memperbaiki diri secara otomatis. Ini karena dimensi Demigod Forgotten Garden dibangun oleh demigod, dan niat demigod adalah dewa di sini. Demigod Heavenly Divine Realm level macam apa itu? Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Pemilik mata kirinya pasti adalah dewa dari zaman kuno, jadi setidaknya mereka sudah berada di alam surgawi. Datang, Nan Gongsheng meraung, dan sebuah lubang dengan cahaya perak di sekitar tepinya muncul di depan telapak tangannya. Sebuah kekuatan tarik spasial mistik terkunci pada darah demigod. Jelas bahwa Nan Gongsheng menggunakan teknik rahasia spasial untuk mencoba mengambil darah demigod. Ledakan, Weng, darah demigod memiliki kesadarannya sendiri,
dan memancarkan kekuatan suci yang mencoba menahan tarikan dari lubang spasial. Seperti yang saya pikirkan, Zhao Feng tidak terkejut. Kekuatan tarikan Nan Gongsheng berasal dari bakat spasialnya, dan itu lebih merupakan teknik jarak dekat. Itu jauh lebih kuat dari gerakan spasial Zhao Feng. Selain itu, Nan Gongsheng hampir mencapai alam dewa kekosongan, jadi meskipun darah demigod berjuang, itu masih menuju ke arahnya. Jangan pikirkan itu. Meng Xi menggunakan tanduk ungu dan memerintahkan Raja Binatang untuk menyerang Nan Gongsheng. Dia membutuhkan setidaknya 50% dari energinya untuk mengendalikan Raja Binatang buas. Dimensi mimpi buruk. Rambut Meng Xi berkibar liar. Dalam sekejap ini, segala sesuatu dalam jarak puluhan yard menjadi tertutup oleh cahaya melamun. Kemudian, dalam sekejap mata, orang-orang di dekatnya memasuki dimensi aneh. Dimensi ini masih terstruktur seperti kolam di Istana Penyembuhan Hati, tetapi aura ruang di sini telah berubah. Seolah-olah dimensi lain telah terkikis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Rambut Meng Xi tumbuh lebih panjang dan melilit Nan Gongsheng. Ini dimensi mimpi buruk lagi. Nan Gongsheng menggertakkan giginya. Dimensi mimpi buruk tidak banyak mempengaruhi orang lain, tetapi kekuatan Meng Xi meningkat secara dramatis. Peringkat 239 di antara 10.000 ras kuno, perlombaan mimpi buruk. Memiliki garis keturunan jiwa yang langka, seseorang dapat menggabungkan dimensi mimpi buruk dengan kenyataan. Pemuda yang hangat itu bergumam pada dirinya sendiri. Untuk dapat mempengaruhi kenyataan dengan ilusi, dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya garis keturunan ini. Ilusi pamungkas adalah kenyataan. Garis keturunannya bahkan bisa samar-samar menyentuh arah seperti itu. Zhao Feng tercengang. Eye of Illusion-nya menarik kesadaran musuh ke dalam ilusi yang dibangunnya sendiri, sedangkan Meng Xi menarik dimensi mimpi buruk ilusi menjadi kenyataan. Dalam situasi ini, segala sesuatu yang dulu tidak mungkin baginya sekarang menjadi mungkin. Misalnya, di dunia nyata, rambut Meng Xi hanya sepanjang manusia biasa, tetapi di dimensi mimpi buruk, rambutnya bisa menjadi beberapa kali lebih panjang. Sepertinya dia memiliki kemampuan mimpi. Tentu saja, efek dari dimensi mimpi buruk pada kenyataan terbatas. Di dekat kolam, kekuatan Meng Xi meningkat secara dramatis, dan cahaya melamun di dekatnya berbeda dari bagian lain dari Istana Penyembuhan Hati. Pada saat ini, Nan Gongsheng dalam posisi bertahan, dan lubang spasial di depan tangannya telah menghilang. Perpecahan spasial mistik. Nan Gongsheng melambaikan tangannya, dan cahaya perak tajam memancarkan aura terlarang datang dari udara. Tubuh mimpi buruk. Tubuh Meng Xi yang diselimuti cahaya melamun mulai bergeser. Suara mendesing. The Mystic Spatial Split, yang bisa langsung membunuh raja setengah langkah, tidak merusak Meng Xi. Pertahanannya telah memblokir 30% dari serangan, dan imajinasinya dalam dimensi mimpi buruk dapat mempengaruhi kenyataan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan tetap hidup jika mereka terbunuh dalam mimpi mereka. Dimensi mimpi buruk Meng Xi dapat meningkatkan efek ini beberapa kali dan membuatnya memengaruhi kenyataan. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan 10.000 ras kuno. Hal ini memang mengerikan. Jika saya bisa mempelajari dimensi mimpi buruk ini, itu akan seperti membuat cheat. Zhao Feng tercengang, tetapi dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk menyalin kemampuan ini. Dia tidak punya niat untuk melakukannya, setidaknya untuk saat ini. Pedang Qiankun. Nan Gongsheng mengeluarkan senjata suci warisan. Dengan sepotong pedang Qiankun, langit dan bumi tampak berputar dan bergetar. Bahkan dimensi mimpi buruk bergetar dan melemah. Jadi, Nan Gongsheng memang mendapatkan pedang Qiankun. Bahkan jika dia hanya bisa menggunakan sedikit kekuatannya, itu cukup untuk mengacaukan dimensi mimpi burukku dan meningkatkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankannya. Hati Meng Xi bergetar. Nan Gongsheng memang layak menjadi saingannya yang ditakdirkan. Ledakan. Bam, bam. Meng Xi dan Nan Gongsheng bentrok. Kekuatan mereka masuk ke dimensi energi fisik dan mental, dan bahkan dimensi mimpi buruk. Jenius yang tersisa semuanya mundur lebih dari 100 meter jauhnya. Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya baru saja tiba dan tidak bisa menahan lidah mereka. Mungkin kepergian Zhao Feng adalah ide yang cerdas. Chen Yilin bergumam. Kecuali jika kekuatan Nan Gongsheng dan Meng Xi turun setengahnya, tidak ada orang lain yang berani berpikir untuk memasuki medan pertempuran. Bentrokan dua jenius memasuki jalan buntu. Kemenangan tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Namun, pada saat yang sama, kekuatan dari darah demigod perlahan melemah. Bertarung. Jika keduanya berada dalam kondisi puncaknya, saya tidak memiliki terlalu banyak peluang. Senyum ejekan muncul di pemuda hangat yang berdiri di atap. 1 jam kemudian, ada ruang buku kecil yang terbuat dari bambu di halaman. Ketika Zhao Feng melangkah di halaman, hujan ringan tiba-tiba mulai turun. Aneh. Zhao Feng sepertinya mendengar suara puisi yang dinyanyikan,
yang berinteraksi dengan hujan lembut di luar. Namun, tidak ada hujan di manapun di luar halaman. Zhao Feng menebak bahwa ini adalah maksud dari pemilik Demigod Forgotten Garden, membaca buku dengan tenang di tengah hujan musim semi yang lembab. Ini adalah ruang buku Demigod. Zhao Feng melangkah dengan hormat ke ruang buku tersembunyi.